tidak, syaitan akan mengendorkan kita. Nah, ini penting sekali untuk kita garis bawahi dan pegang ini teman-teman sekalian. Ini tentu kita sedang bicara di level di mana kalau seseorang sudah mulai hijrah, sudah mulai istiqamah, nah, mulai menjadi orang yang lebih baik, maka hati-hati. Di saat itu Anda betul-betul pertahankan level yang sudah Anda sampai. Supaya nanti Anda naik level lagi. Kalau kita bahasa di sekolah itu naik kelas, naik kelas, naik kelas. Jangan berhenti. Jangan berhenti. Ada orang tamat SD, udahlah saya nggak mau sekolah lagi. Udah saya langsung kerja aja. Sayang umur dia. Ada umur di mana dia nggak bisa lagi nanti masuk SMP misalnya. Kenapa dia nggak langsung? Ayo istiqomah, lanjutkan SMP lagi, lanjutkan SMA. Kalau di pesantren sanawiyah, aliyahnya. Kemudian setelah itu tamat SMA, ada orang biasanya tamat SMP mulai lagi tuh godaan Anda usah gini gini gini. Selama pun jenjang 3 tahun menyelesaikan SMP itu pasti banyak godaannya. Tapi dia terus jaga sampai tamat nih. Nah, pas tamat godaannya datang lagi tuh. Dia tetap istiqomah nggak lanjut SMA. Nah, setelah SMA sementara berlanjut pun sudahlah kelas 1 aja, kelas 2 sampai kita nggak lanjut misalnya. Atau kalau kita lanjut pun tamat, mulai SMA sudahlah kerja aja nggak usah kuliah. Nah, contoh misalnya. Padahal sebenarnya dia harus istiqomah. Sekali dia masuk, dia pertahankan sampai ke level tertinggi akademik yang dia mampu. Ini yang sering saya berbagi dengan kerabat. Ya, Alhamdulillah ada beberapa di antara mereka yang dengar. Masya Allah ada yang sampai menjadi doktor belum 30 tahun misalnya ya. Menarik sekali gitu. Kenapa dia waktu awal selesai S1 datang minta nasihat gimana kira-kira. Lanjutkan, saya bilang, lanjutkan, semangat. Siapapun ikhwah, selesai S1. Mumpung ada kesempatan, lanjut ke S2. Terutama kaum laki-laki. Karena mereka butuh itu. Ya, mereka butuh untuk masa depan mereka tentunya ya. Secara makna global di sini. Selesai S1 pun masuk S2. Selesai S2 pun jangan berhenti. Ada teman-teman kita sudah selesai S2, tidak ada S3. Kenapa? Lanjut S3. Selesaikan gitu. Ya, sampai level di mana Anda sudah tertinggi, ya sudah. Tinggal ya Anda mempertahankan nanti dan mengabdikan isi ilmu yang sudah Anda dapatkan misalnya. Nah itu yang terbaik tentunya. Ini contoh. Seseorang kalau masuk di perusahaan bekerja, ini contoh yang lain. Di saat dia bertahan di level itu saja. Maaf, saya beri contoh misalnya dia menjadi seorang OB. Saya jadi OB, sudah gaji saya 2,5 juta, 3 juta rupiah misal. Udah saya puas dengan ini. Ini bukan masalah tidak bersyukur ya, tapi kita dalam Islam terbuka terbuka kesempatan untuk meningkatkan level kita. Selama itu tidak ada pelanggaran agama. Maka kalau ada dua orang si A sama si B dua-duanya menjadi OB misalnya, si A mengatakan sudah cukup dari 3 juta gaji saya, 2 juta buat keluarga, 1 juta buat saya pakai kebutuhan saya pribadi, atau 500 ribu misalnya saya coba ya untuk investasikan misalnya. Contoh, si B enggak, saya merasa selama masih ada kesempatan di perusahaan untuk naik level, kenapa tidak? Lalu dia tanya lah misalnya, bagian yang bertanggung jawab di kantor dia ya, kira-kira posisi saya dengan ijazah saya, dengan apa saya ini, bisa nggak saya ada dapat pekerjaan yang lebih di kantor misalnya? Kalau ada, ya coba kejar, gitu kan? Anda masih bisa sambil kerja, sambil kuliah misalnya ya. Dan bisa saja dengan itu level Anda naik. Kan begitu. Nah itu akan beda nanti kondisi. 5 tahun ke depan kita temukan si A tetap dalam kondisi OB-nya. Si B kita temukan dia sudah mungkin menjadi seorang manajer 5 tahun ke depan. Bahkan bukan mustahil sudah menjadi seorang pengusaha sendiri misalnya. Nah ini contohnya ya. Jadi bagaimana kita terus semangat untuk mengembangkan kebaikan-kebaikan yang kita miliki. Dan ini penting sekali ya untuk kita jaga. Dari sini Allah Subhanahu wa taala ingatkan masalah itu ya. Janganlah mereka orang-orang beriman di masa kita sekarang ini seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelumnya. Jadi ada pengalaman dari umat-umat sebelum kita. Kemudian mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras. Maksudnya adalah transisi dari amal baik sama amal buruk, tapi mereka tidak bisa jaga. Selalu naik, turun, naik, turun, naik, turun. Akhirnya terakhirnya bisa naik, bisa turun. Atau dia paling tidak, dia akan tetap di tempat itu misalnya. Ya. Maka yang terbaik adalah bagaimana selalu kita menjaganya. Kemudian dalil yang lain juga yang diangkat dari ayat Al-Quran adalah surah Hadid ayat 27. Masih surah yang sama tapi beda ayat. فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَayَتِهَا. Potongan ayat ya. Yang artinya, tapi mereka tidak memeliharanya dengan semestinya. Maksudnya, memelihara keimanannya, ya, keistiqomahannya, kebaikan-kebaikannya gitu. Dan saya sarankan ini tentu semoga Allah mudahkan saya lebih dulu melaksanakan kemudian teman-teman ya. Karena tentu kita berharap setiap kali menyampaikan kebaikan, tentu yang menyampaikan lebih dulu untuk mengamalkan teman-teman sekalian. Nah, kalau Anda hijrah,
Anda pindah dari satu keadaan yang tadinya jauh dari agama menjadi orang yang dekat dengan agama atau malah mengaplikasikan isi agama itu ya, atau jauh dari Allah sekarang dekat dengan Allah SWT. Maka ini teman-teman jangan setengah-setengah. Hijrah 100%, jadi orang baik 100%. Kenapa Anda masih nyicil? Kenapa enggak sekaligus? Kenapa enggak sekaligus menjadi seorang penuntut ilmu yang benar? Berubah keadaan Anda. Dari Anda seorang penuntut ilmu, satu waktu Anda bisa menjadi ustadz, Anda menjadi seorang ustadzah. Tadinya Anda tidak bisa mengaji, sekarang bisa Anda menjadi hafid atau hafidh Al-Quran. Misalnya, ya. Tadinya Anda diimami orang, sekarang Anda bisa mengimami orang lain. Tadinya Anda seorang mustahik penerima zakat, sekarang Anda muzaki yang mengeluarkan zakat misalnya. Jadi, ini mestinya harus menjadi sebuah program dalam hidup kita ya, supaya benar-benar nanti kita akan bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dan orang yang sibukkan diri selalu mengejar prestasi terbaik, maka dia tidak akan jauh dari prestasi itu. Anda kalau mengejar angka 10, maka Anda kalaupun turun 9,5, 9,6, gitu-gitu ya. Wah, ini kalau menyentuh angka 9 tuh sangat jarang kalau dia betul-betul tetap menjaganya gitu. Dan dia mudah sekali kembali ke angka 10, bahkan lebih daripada itu bisa ditingkatkan. Ya. Kalaupun dia turun, tapi kalau dia tidak turun, dia bertahan, maka bisa naik levelnya. Ya, bisa naik levelnya. Ini yang dari tadi kita singgung teman-teman sekalian. Jadi coba kalau hijrah jangan setengah-setengah. Kebanyakan orang kendor dan jauh lagi dari Allah SWT sebagai mana Allah singgung dalam surah Al-Hadid ayat 27 ini. Sayangnya, kata Allah SWT, mereka tidak memeliharanya dengan semestinya. Mereka tidak merawat dengan baik iman mereka, ilmu mereka, komunitas mereka. Malah dia keluar, dia coba mengetes komunitas yang lain. Maksiatan lagi lah, lalai lagi dari agama gitu kan. Nah, terlebih lagi teman-teman sekalian, kita insya Allah esok hari mudah-mudahan Allah mudahkan akan memasuki bulan suci Ramadan. Maka ini bulan training, ya, pelatihan yang luar biasa. Bagaimana seluruh dunia ini, semua muslim dan muslimah akan mengikuti training ini. Dan tidak ada lembaga training dan masa training sedahsyat dan sehebat Ramadan. Ya. Trainernya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Para malaikat staffnya. Seluruh dunia muslim mengikutinya. Dimanapun Anda pergi di bulan Ramadan, maka akan sama. Mereka akan menahan diri dari semua kemaksiatan. Mereka akan menahan diri dari apa yang dilarang pada saat puasa, termasuk yang halal seperti makan dan minum biologis. Ya, dari mulai terbit matahari, dari mulai subuh, azan subuh sampai azan maghrib. Semua mereka sibuk dengan membaca Al-Quran, dengan berzikir, dengan bersedekah, berlomba-lomba buka puasain orang, dengan berdoa. Karena karena orang berdoa, orang puasa itu mustajab doa. Sebagaimana sabda Nabi SAW, salah satu, la turaddu da'watuhum, 3 golongan yang tidak akan ditolak doanya. Yang pertama adalah as-saim hatta yuftir, orang yang puasa sampai dia berbuka puasa. Tentu ada golongan kedua sama ketiga. Yang kedua itu adalah imamul adil, pemimpin yang adil. Dan yang ketiga wa da'watul mazlum, doanya orang yang terzalimi. Tapi orang yang puasa, jadi orang sibuk dengan itu, ya, dengan ibadah-ibadah, dengan sedekah, dengan umrah, gitu kan. Dikatakan Nabi SAW adalah orang yang sangat dermawan, kata Anas radhiyallahu anhu, dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan misalnya, lebih banyak bersedekah. Begitu juga Nabi SAW lebih banyak mempelajari Al-Quran di bulan Ramadan misalnya. Ya, kemudian juga Nabi SAW menyebutkan tentang masalah umrah di bulan Ramadan sama dengan haji bersamaku. Ini kesempatan emas Anda bisa lakukan sekarang, mumpung Allah kasih umur misalnya. Ini masa training yang luar biasa. Seluruh muslim melakukan itu. Maka jangan sampai Anda terharamkan dari kebaikannya. Ingatlah sabda Nabi SAW, ya, atakum syahrul Ramadan, syahrul mubarak. Terdatang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Ya. Fihi tuftah abwabul jannah. Pada masa itulah dibuka pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fi abwabul jahim, ditutup pintu-pintu neraka. Wa tusaffadu fihi syayatin. Dan dibelenggu syaitan-syaitan. Ya. Kemudian fihi lailatun khairu min alfi syahr. Ya, di dalamnya ada malam lebih baik daripada 1000 bulan. Man haruma khairaha faqad harum. Ya, siapa yang telah terharamkan dari kebaikan maka telah terharamkan dari semua kebaikan. Nah, ini jangan sia-siakan, ya. Inilah saatnya Anda training dan sampai akhir Ramadan Anda menjadi orang yang lebih baik kualitasnya, ya. Dan kemudian setelah itu Anda pertahankan istiqomah sampai 11 bulan ke depan. Ramadan akan datang, kita tingkatkan lagi lebih baik sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan yang terbaik yang Allah janjikan. Ingat teman-teman sekalian, di saat nanti kita meninggal, ya, kemudian ada level yang kita bisa dapatkan sebenarnya di surga, tidak kita dapatkan hanya karena kelalaian, kita akan menyesal nantinya. Walaupun kita masuk ke dalam surga sebagaimana ada sebuah hadis disebutkan dalam riwayat Al-Baihaqi,
ya rahimahullah, di mana Nabi SAW mengatakan orang mukmin masuk ke dalam surga, dia akan menyesali beberapa peluang-peluang yang tadinya dia bisa dapatkan lebih baik level di surga yang dia sia-siakan. Atau kama qala Nabi SAW. Kita akan lanjutkan teman-teman sekalian membahas hadis dalam bab ini, walaupun di sini cuma disebutkan sebuah hadis ya, setelah yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Salah satu yang akan terus bisa menjadi amal saleh bagi seorang muslim setelah wafatnya adalah sedekah jariyah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amalu illa min thalath." Kalau anak Adam meninggal dunia maka terputus sumber pahalanya kecuali dari 3. Yang pertama beliau menyebutkan sedekahun jariyah, sedekah yang terus bisa bermanfaat. Dan itu berada dan umumnya itu di tanah yang diwakafin, di bangunan, jembatan yang terus berfungsi untuk orang banyak. Kami mengajak Anda, wahai saudaraku seiman, untuk partisipasi dalam pembebasan tanah yang akan diperuntukkan untuk rumah tahfidz Al-Basirah atau rumah Quran Al-Basirah yang sekarang sudah terdiri dari 340 santri dan berdiri dari tahun 2011. Hanya saja karena lokasi tempat itu belum dimiliki, maka butuh tempat yang sudah pasti. Dan ini kesempatan bagi kita semua untuk meraih sedekah jariyah yang akan terus mengalir setelah kita meninggal. Karena mereka, para santri ini menghafal Al-Quran, tentu juga dengan tenaga pengajar yang kompeten di bidangnya. Dan kami sekarang sedang berada di lokasi tanah yang rencana akan dibebasin. Kurang lebih lokasi tanah yang ada di belakang saya ini ada 6.000 meter yang insya Allah akan dibebaskan. Dan per meternya itu dengan harga 5 juta rupiah. Bagi Anda yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan rezeki, maka bisa Anda segera berlomba-lomba untuk meraih kesempatan ini. Di sebelah saya ada Pak Kemo, beliau pemilik tanahnya langsung. Dan di sebelahnya lagi ada Ustaz Wildan, beliau pendiri Al-Basirah. Dan di sebelahnya ada Saudara Aris dari yayasan kami yang mewakili semua ini. Insya Allah Anda bisa datang dan meninjau lokasi. Alamatnya tertera di layar Anda. Anda akan bisa lihat di sana. Anda bisa kontak ke yayasan kami. Di nomor juga yang tertera di situ, customer service. Anda bisa menanyakan lebih lanjut tentang program amal jariyah ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membagi-bagikan makanan paket namanya lagu. Kita bisa berbagi kepada sesama. Sekali. Terima kasih kepada sedekah kreatif. Saya ucapkan sekali lagi banyak terima kasih. Mudah-mudahan hanya Allah Subhanahu wa taala yang akan membalasnya. Baik teman-teman sekalian, kita akan masuk membaca hadis yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam bab yang mulia ini, bab ke-87, anjuran untuk menjaga kebiasaan baik. Dan beliau mengangkat sebuah hadis saja dan akan kita tambahkan tentu dengan banyak insya Allah tambahan-tambahan informasi ilmiah yang semoga saja membuat kita nanti bisa lebih memahami bab ini dan juga lebih menjaga keistiqomahan yang sedang dititik beratkan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam bab ini. Hadis yang diangkat oleh beliau adalah hadis nomor 697 dari awal belajar, berbunyi dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Dia dan ayahnya adalah sahabat, makanya kita mengatakan radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda kepadaku, "Ya Abdullah, la takun mithla fulan, kana yakumul layli fataraka qiyamal layl." Kata Nabi SAW, "Wahai Abdullah," saya Abdullah bin Amr bin As, dinasihati oleh Nabi SAW. "Janganlah engkau seperti fulan. Dulu dia sering bangun malam, maksudnya sholat malam. Namun kini dia meninggalkan bangun malam itu." Ini teman-teman sekalian, ya, sebuah hadis yang pendek, sebuah nasihat yang pendek dari Nabi SAW kepada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Tetapi luar biasa gitu. Padat sekali. Ya, walaupun dia khusus menyinggung tentang sholat malam, tetapi sebenarnya maknanya bisa masuk kepada semua kegiatan kebaikan. Kata Nabi SAW, "Wahai Abdullah, jangan kau sampai seperti si fulan." Maksudnya jangan sampai seperti seseorang ya yang dulunya sholat malam kemudian ditinggalkan sholat malam. Nah, perhatikan, ini dari awal itu sudah kita singgung ya.
Jadi walaupun Anda lagi malas banget, ya, lagi benar-benar tidak mau bangun sholat malam, tetap Anda paksakan bangun di saat iman Anda mulai turun. Ya, karena siapa yang pada saat imannya turun itu berada di atas sunnah, maka dipastikan dia telah mendapatkan hidayah dan pasti dia selamat. Tetap kerjakan walaupun Anda malas. Walaupun mungkin tidak sekhusyuk sebelumnya, tetap kerjakan. Sambil berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah kembalikan kehusyuan Anda atau bahkan lebihkan dari sebelumnya. Dan juga Allah memaafkan bila ini adalah sebabnya dosa-dosa. Dan tentu memang hilangnya kehusyuan dari seseorang, hilangnya semangat dalam ibadah ini karena ada dosa yang dia buka ya. Oleh karena itu dia harus meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dikembalikan istiqomahnya atau kebaikan ketaatan dia. Dan juga dilebihkan kalau perlu levelnya ya. Atau secara kuantitas dan kualitasnya supaya betul-betul jadi lebih baik dia dari sebelumnya. Dan kalau ini penyebabnya dosa, dia memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hadis yang luar biasa gitu. Nah walaupun maknanya atau perintah Nabi SAW itu adalah terkhususkan untuk sholat malam, ya, tapi makna globalnya hadis adalah semua ya, yang engkau telah jaga dari kebaikan-kebaikan, maka jangan seperti orang-orang yang lalai setelah mereka mengerjakan, kemudian mereka lalai. Jangan itu jangan jadi tolok ukur gitu. Ya, dia sudah hijrah, kemudian dia rusak lagi, dia kembali lagi kepada kemaksiatan dan keterpurukan imannya. Jangan Anda bilang, oh itu buktinya si fulan dulu lebih kuat imannya dari saya, dia juga terpengaruh kok. Itu keliru. Dia salah, jangan dicontohin orang yang salah. Ya. Tapi kita lihat orang yang justru hijrah tapi istiqomah, nah itu yang penting. Konsisten dan kita selalu bersama mereka. Dan usahakan selalu berada di komunitas orang-orang beriman yang komitmen dengan keimanan mereka. Ibnu Qayyim rahimahullah, muridnya Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, kami di saat merasa sedikit kendor dari keimanan kami mendatangi guru kami, Ibnu Taimiyah. Dan begitu kami melihatnya saja, sudah cukup membuat kami mulai kembali semangat dan istiqomah. Itu salah satunya. Selain memang tentu ada berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Anda berusaha untuk coba ya mempertahankan ibadah Anda, juga Anda bertemu dengan orang-orang yang semangat gitu kan. Anda berteman dengan orang pemalas, Anda jadi pemalas. Anda berteman dengan orang yang semangat, para juara, Anda juga akan bersama dengan mereka. Ya, baik. Kita akan coba lihat ini teman-teman hadis ya, Nabi SAW yang baru kita baca dan sudah kita jelaskan ya. Sekarang karena cuma diangkat oleh Imam sebuah hadis, kita akan jelaskan atau tambahan, kita akan tambahkan berikan tambahan ya. Kita akan berikan tambahan informasi ilmiah insyaallah. Beranjak daripada surah Fussilat ayat 30 tentang perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita beristiqamah. Ya. Allah berfirman yang bunyinya innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah pada pendirian mereka itu. Mereka kemudian, oke, Tuhanku Allah, lalu mengerjakan perintah, meninggalkan larangan. Komitmen dengan itu. Maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, di saat mereka meninggal dunia, para malaikat mengatakan, jangan kamu merasa takut dan jangan kamu merasa sedih. Dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Pada saat meninggal, dia terus istiqomah, malaikat akan mengucapkan dan dia dengarkan sendiri. Dan demi Allah teman-teman, kalau Anda meninggal dalam kondisi beriman kepada Allah dan Anda istiqomah dengan iman Anda, demi Allah Anda akan lihat ini dan buktikan malaikat akan datang, Anda nampak depan mata Anda dan akan Anda dengarkan suara dia untuk mengucapkan ini. Ya, sebagaimana Allah sudah firmankan, ya, jangan kalian takut. Tidak usah khawatir dengan kematian ini. Ya. Jangan merasa sedih karena ketinggalan dunia kalian. Tidak perlu khawatir. Dan bergembiralah kamu. Dengan kematian ini kamu akan memperoleh surga yang telah dijanjikan untukmu. Para ulama tafsir berbagi atau menjadi beberapa pendapat dalam menafsirkan ayat ini. Surah Fussilat ayat 30. Yang pertama, ada di antara mereka yang mengatakan yang dimaksud dengan istiqamah di atas tauhid. Betul-betul memurnikan keesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak lagi bergantung, tidak lagi takut, tidak lagi memohon kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dinukil oleh Abu Bakar As-Siddiq. Beliau mengatakan itu makna daripada ayat ini. Abu Bakar As-Siddiq mengatakan adalah istiqamah di atas tauhid. Begitu juga diikuti oleh tabi'in yang bernama Mujahid rahimahullah. Pendapat kedua disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Qatada,
kemudian Al-Hasan Basri. Mereka mengatakan istiqomah dalam ketaatan dan menunaikan kewajiban Allah. Ya, yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang nanti pada saat meninggal didatangi oleh malaikat, lalu malaikat menyampaikan berita gembira kepada mereka, memberikan ketenangan agar jangan takut melalui proses kematian ini, ya, dan apa yang datang setelahnya. Itu adalah orang-orang yang istiqomah selama hidupnya di atas ketaatan dan menunaikan kewajiban yang sudah Allah berikan atau bebankan kepada dia. Pendapat yang ketiga, pendapat Abu Aliyah As-Su'di, ya, mengatakan istiqomah di atas ikhlas dan dalam beramal hingga maut menjemput. Jadi di sini lebih khusus lagi adalah ibadah sudah pasti dikerjakan, tapi bagaimana dia istiqomah dalam keikhlasannya, supaya jangan sekali ikhlas dalam sholat nanti misalnya duhur, asar dia riya, istiqomah di situ kata Abu Aliyah. Ya. Sampai maut menjemput, sebagaimana ya pendapat ini sudah disampaikan oleh Abu Aliyah dan juga As-Su'di. Ya. Namun kalau kita lihat teman-teman sekalian, makna istiqomah tidak luput dari ketiga-tiganya. Istiqomah di atas tauhid, ya, sebagaimana dari perkataan Abu Bakar dan Mujahid. Istiqomah di atas ketaatan, ya, dan menunaikan kewajiban Allah, sebagaimana perkataan tadi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Al-Hasan Basri dan juga Qatadah rahimahumullah. Istiqomah di atas keikhlasan dalam beramal, sehingga selalu ikhlas di setiap amal supaya diterima oleh Allah SWT, sebagaimana dinukil dari Abu Aliyah dan juga As-Su'di. Semua ini masuk dalam makna istiqamah itu, ya. Dan ayat ini, ya, menjelaskan sebuah hal yang luar biasa. Di saat maut menjemput, para malaikat mengatakan itu. Jangan takut, jangan sedih, gak usah khawatir. Artinya jangan takut, ya. Sebagaimana dinukil dari perkataan Mujahid, Ikrimah dan juga Zaid bin Aslam, mereka mengatakan maknanya jangan takut pada akhirat yang akan kalian hadapi. Jangan takut, tidak usah khawatir. Kuburan yang akan kalian datangin, akhirat yang akan kalian nanti ya hadiri, ya, atau akan hidup nanti di sana. Jangan takut dan jangan, ya, sedih dengan dunia yang sudah kalian tinggalkan. Misalnya meninggalkan istri, suami, keluarga, harta. Tidak usah khawatir. Jangan sedih dengan itu. Karena kalau beriman kalian akan ketemu nanti. Karena Allah subhanahu wa ta'ala akan mengurus semua nanti itu. Kalau ada seseorang meninggal dunia suami istri, dan dia meninggal, atau keduanya meninggalkan anak yang masih bayi misalnya. Siapa yang akan mengurus anak itu? Anggap tidak ada kerabatnya juga yang hidup. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengurus dia. Ya. Allah akan menjaganya, bukan kita lagi. Gitu kan. Tugas kita hanya sampai meninggal. Gitu kan. Zaid bin Aslam mengatakan bahwa kabar gembira di sini bukan hanya dikatakan ketika maut menjemput. Kalau tadi kan perkataan Ikrimah segala macam itu pada saat maut menjemput. Ada pendapat yang disampaikan oleh Zaid bin Aslam. Beliau mengatakan di sini bukan hanya pada saat mau meninggal, namun juga ketika di alam kubur dan ketika hari berbangkit nanti. Dan ini menunjukkan bahwasanya istiqamah dalam agama dan dalam kebaikan itu penting sekali. Sampai kata Zaid bin Aslam rahimahullah, justru perkataan malaikat ini terjadi di 3 keadaan. Kalau tadi pendapat pertama Ikrimah di saat mau mati, meninggal maut saja ya. Tapi kalau ini enggak. Di saat mau meninggal disebutkan. Malaikat bilang itu. Di saat masuk ke kuburan, malaikat bilang lagi, tidak usah takut. Di kuburan tidak usah khawatir. Karena memang akan menjadi taman dari taman surga, sebagaimana dalam banyak hadis disebutkan. Di saat kebangkitan juga orang lagi ya hiruk-pikuk, orang luar biasa di sana, nanti ada orang yang menangis, ada orang yang ketakutan, ada orang yang teriak, ada orang yang disiksa depan mata di mahsyar kita bisa lihat. Gitu. Maka juga jangan sedih, tidak usah khawatir. Orang beriman akan melalui sangat cepat, jadi malaikat menenangkan selalu. Al-Hasan Basri ketika membaca ayat ini, surah Fussilat ayat 30, beliau berdoa mengatakan, Allahumma anta rabbuna, ya, farzuqnal istiqamah. Ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami, maka karuniakanlah kami istiqamah. Jadi ini luar biasa. Jadi bagaimana kita komitmen untuk menjaga apa yang sudah kita kerjakan atau apa yang sudah Allah karunia dari kebaikan. Jadi yang itu sangat mahal teman-teman sekalian. Kalau ada di antara Anda yang tersentuh hatinya dengan sebuah ayat, dengan sebuah hadis, dengan sebuah kisah, mulai terdorong untuk mau mengerjakan ketaatan, mulai terdorong untuk tobat dari dosa, itu mahal. Jangan sampai hilang begitu saja. Jaga baik-baik. Ikuti itu,
dikerjakan ketaatan, tinggalkan kemaksiatan dan bertobat, lalu ke komunitas, ingat, komunitas orang-orang baik. Sebagaimana sudah kami singgung tadi. Dalam firman Allah yang lain juga ada dalam surah Al-Ahqaf. Surah Al-Ahqaf ini ayat 13 sampai ayat 14 yang berbunyi, Innal ladzina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah. Mereka tetap konsisten berpegang pada iman tersebut, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka. Tadi sudah dijelaskan tafsir-tafsirnya ya. Bisa pada saat meninggal, bisa juga pada saat ya masuk di kuburan, bisa pada saat dibangkitkan nanti di mahsyar. Ya. Kalau mereka istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tidak pula berduka cita dari dunia yang ditinggal. Mereka kekal di dalamnya. Ya, maaf, mereka itulah penghuni-penghuni surga, kata Allah SWT. Dan mereka kekal di dalam surga tersebut sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan dulu. Ini luar biasa ini, balasannya. Ya. Abu Amr, atau dalam riwayat dan Abu Amrah, Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Ya Rasulullah, kulli fil islami kaulan la as'alu anhu ahadan ba'dak. Wahai utusan Allah, beritahukan aku satu nasihat, ya, satu pesan yang aku tidak perlu tanya lagi kepada selain Anda gitu. Wa fi hadithi Abi Umamah ghairaka, dalam riwayat Abu Umamah, saya tidak perlu tanya lagi selain Anda. Qala qul amantu billah fastaqim. Maka Nabi SAW mengatakan, ucapkanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamalah dengan ucapan tersebut. Ya. Kata Ibnu Rajab rahimahullah, wasiat Nabi SAW ini adalah sudah mencakup wasiat dalam agama ini seluruhnya. Bagaimana tidak teman-teman? Ikrarkan dengan lisanmu, yakini dengan hatimu. Gitu kan? Tuhanku Allah, lalu aplikasikan dengan anggota tubuh kita. Tunjukkan ketaatan kita kepada Allah, kerjakan semua perintah, tinggalkan semua larangan. Yang wajib dan sunnah dikerjakan tanpa memilah-milah, semua dikerjakan dan berusaha selalu menjaga kualitasnya. Dan semua dosa atau larangan, baik itu haram, ataupun yang makruh sekalipun, yang tidak berdosa kalau dikerjakan, tapi membuat kelalaian, tetap ditinggalkan. Maka ini luar biasa. Oleh karena itu tadi doa itu luar biasa ya. Bagaimana tadi diucapkan oleh Al-Hasan Basri, Allahumma anta rabbuna farzuqna istiqamah. Ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami, berikanlah kami keistiqomahan. Ini luar biasa. Kemudian teman-teman sekalian yang perlu digarisbawahi, untuk istiqomah, ini yang kiat sering kami sampaikan tentunya ya. Yang pertama, jangan pernah tinggalkan majelis ilmu. Selalu dengarkan teman-teman. Buat diri kita haus untuk mendengarkan ilmu. Karena ilmu itu menjaga kita. Sementara harta kita sibuk menjaganya. Dan ilmu itu betul-betul menjadi pengawas, penjaga, bodyguard buat kita. Kalau sudah berilmu, kita kalau mau makan, mau minum, mau bekerja, mau berinteraksi apapun ya, sama orang-orang misalnya, dalam kegiatan apapun, maka pasti ilmu akan mengatakan, ini iya kerjakan, ini jangan kerjakan. Gitu. Jadi luar biasa ini. Jadi jangan pernah tinggalkan itu. Yang kedua, yang perlu diperhatikan adalah, amalkan ilmu itu. Selalu paksakan diri untuk bisa mengamalkan. Sudah tahu sholat duha, kerjakan sholat duha itu dan paksakan diri. Sudah tahu sholat malam, kerjakan. Selama Ramadan nanti ke depannya kita sudah mulai membaca Al-Quran, mulai memaksakan diri ibadah yang zikir, mulai sholat tarawih, mulai sholat berjamaah di masjid, apalah, berdoa, bersedekah, umroh, dan seterusnya. Istiqamah, jaga. Setelah Ramadan, jaga. Kerjakan itu. Jangan menjadi seperti sebagian orang, tadi sudah disinggung ya, seperti wanita yang sudah ya menenun atau sudah merakit dengan baik benangnya lalu dia cerai beraikan kembali. Jangan jadi seperti itu. Tadi yang Allah sebutkan di dalam ya surah An-Nahl ayat 92.
Dan janganlah kalian menjadi seperti seorang perempuan yang menguraikan benang yang sudah dipintal dengan kuat sehingga bercerai-berailah dia. Amalkan ilmu itu. Dan dalam mengamalkan, paksakan. Kalau tahun lalu Anda di Ramadan tidak baca Quran, sekarang Anda baca Quran. Kalau tahun lalu Anda baca tapi tidak menghatam, sekarang Anda menghatam. Paksakan diri. Jadwalkan. Yang ketiga, komunitas. Komunitas, selalu saya ulangi, komunitas. Anda bersama dengan orang malas, Anda akan malas. Anda bersama dengan orang rajin, Anda akan rajin. Anda bersama dengan orang-orang soleh, akan jadi orang soleh. Anda bersama dengan orang fasik, Anda menjadi orang fasik. Kata Nabi SAW, Al-maru ala dini khalili. Seseorang susah dengan agama sahabatnya. Falandur ahadukum ila man yukhalil. Pilih baik-baik orang yang dijadikan sebagai teman. Yang keempat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta agar diistiqamah. Tadi Hasan Basri sudah mengatakan. Waktu baca surah Fussilat ayat 30 tentang orang-orang yang mengatakan Tuhanku Allah istiqamah, dia mengatakan Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami, berikan kami istiqamah. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada doa Nabi SAW yang diajarkan kepada kita semua, Allahumma habbib ilainal iman. Ya Allah, cintakanlah ke dalam hati kami keimanan. Wa zayyinhu fi qulubina, dan hiasi dalam hati kami keimanan tersebut. Wa qarrih ilainal kufra, buatlah kami benci dengan kekufuran. Wal fusuq, pelanggaran-pelanggaran agama. Wal isyan, pembangkangan. Ya. Wa ja'alna minar rasyidin, jadikanlah kami orang yang selalu mendapatkan petunjuk. Ya. Istiqamah itu indah, enak. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan begini insyaallah Anda akan bisa selamat insyaallah, dan tugas kita hanya sampai ajal datang saja. Baik, ini bahasan kita teman-teman sekalian. Insyaallah kita akan coba bacakan pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama dari hamba Allah, seorang laki-laki 17 tahun dari Poso, pelajar. Saya pernah berbuat dosa durhaka Ustaz, dan sekarang sudah taubat dan meninggalkan perbuatan tersebut. Apakah taubat dari perbuatan tersebut akan diterima? Ananda ini 17 tahun, Masya Allah, umurnya masih muda. Bagus sekali yang masih muda seperti ini bisa ikut ya. Nah, yang penting digarisbawahi, walaupun tidak ditulis namanya perasaan yang muncul seperti ini, khawatir jangan sampai tobat saya belum diterima, maka dia memperbarui tobat lagi, ini tanda-tanda keimanan, jangan disia-siakan. Dan itu hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk para pelanggar, agar mereka kembali ke jalan Allah. Dengan cara mereka menyesali, dengan cara mereka gelisah, semua itu adalah sinyal dari Allah Subhanahu wa ta'ala agar mereka segera kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masuk ke pertanyaan saudara kita yang bertanya ini. Kalau dosa Anda berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Anda tinggal taubat, semoga Allah maafkan. Orang berzina, dosa dia sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau, itu contoh saja, salah satunya. Tapi kalau dosa Anda adalah sama kepada makhluk, kepada manusia, kayak misalnya Anda pernah menggunjing, Anda pernah memfitnah, pernah memukul, pernah mengambil yang bukan hak Anda, maka selain taubat kepada Allah, harus minta keridhaan pemilik hak tersebut. Maaf saya pernah menggibah Anda, maaf saya pernah memfitnah Anda, maaf saya pernah mengambil barang Anda ini dan itu, minta keridhaannya. Kalau dia bilang, saya nggak terima kecuali nama saya diperbaikin, oke, saya coba berusaha telepon siapa orang-orang atau hubungi siapa yang pernah kita mulai menggibah orang tersebut untuk supaya dia berhenti. Kita mengatakan dulu saya pernah menggibah orang ini, saya pernah menggunjing orang ini, menceritakan aibnya, maka saya sudah berlepas diri, saya tobat saya salah pada saat itu. Jadi setelah itu kita tidak ikut-ikutan lagi kalau dia masih menyebarkan misalnya. Kalau kita pernah ambil barangnya, kembalikan barang itu. Pensil, pulpen, sepatu, apalah, uang, kembalikan kepada dia. Anda pernah sakiti secara fisik, bilang ini fisik saya. Kalau mau dibalas silakan. Kalau saya mau dimaafkan, alhamdulillah. Saya bersyukur kepada Allah. Supaya tidak ada hisab hari kiamat. Ini kalau makhluk. Karena kata Nabi SAW dalam sebuah riwayat, nanti buku lembaran-lembaran amal seorang hamba, kalau berhubungan dengan, ada di dalamnya pelanggaran agama, berhubungan dengan hak Allah, maka Allah bisa maafkan. Tapi, kalau yang ada satu lembaran kata Nabi SAW yang Allah tidak akan ikut campur di situ sampai pemiliknya meridhoinya, itu yang berhubungan dengan makhluk. Maka ini kita harus hati-hati sekali. Yang kita sudah tidak asing dengan hadits orang yang bangkrut pada hari kiamat. Karena dia bawa pahala sholat, pahala puasa, pahala haji, pahala sedekah. Tapi satu sisi pernah mencaci orang ini, pernah memukul orang itu, pernah mengambil haknya orang ini. Maka mereka semua menuntut di hari kiamat karena tidak sempat minta keridhaan di dunia.
maka akan dibagi-bagi pahala dia, sholat dia, puasa dia, apa saja yang dia pernah keluarkan, diberikan, dibagi-bagi. Kalau habis pahalanya dan masih ada yang menuntut, maka akan dibebankan kepada orang ini dosa-dosa orang yang menuntut lagi. Orang lain berzina, dia yang dihukum. Orang lain mencuri, dia yang dihukum. Ini rugi sekali kan. Juga Nabi SAW ingatkan, siapapun yang punya tanggungan, sangkutan dengan saudaranya, maka selesaikan di sini, di dunia. Segera. Kita cuma malu sedikit kalau minta maaf, nggak apa-apa. Sebelum datang hari, nanti hari kiamat, tidak ada manfaatnya dirham dan dinar, nggak bisa lagi pakai duit, nggak bisa lagi orang minta maaf. Ya. Lalu kata para sahabat, ya Rasulullah, bagaimana caranya di sana? Kata Nabi SAW, pahalamu atau dosa dia? Dibayar dengan pahala kita. Kita yang setengah mati sholat, setengah mati puasa, kerjakan segala macam ibadah, dibagi-bagikan kepada orang-orang yang menikmati. Ya, itu rugi sekali. Makanya pantas Nabi SAW mengatakan orangnya bangkrut. Selanjutnya dari Hardi, dari Jambi, ya, dari saudara Hardi di Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah di setiap kebaikan, misal sedekah, infak, zakat, dan lain-lainnya. Maksudnya dalam sedekahnya ini, maksudnya infak, sedekah, yang kita lakukan untuk mengharapkan balasan dari Allah SWT. Atau berharap agar Allah berikan rezeki yang lebih banyak lagi. Mohon pencerahannya. Boleh saja. Tidak ada masalah. Ya. Boleh nggak saya bersedekah supaya Allah memberikan kepada saya kekayaan? Tidak ada masalah. Karena memang Nabi SAW mengatakan, mana qasamalu min sadaqah. Tidak akan berkurang harta seorang hamba karena sedekah. Dalam beberapa riwayat, badizdat, tapi akan bertambah. Gitu kan? Jadi nggak ada masalah. Asal memang masih koridor yang dibolehkan secara agama. Gitu. Ya. Boleh nggak saya sholat malam supaya doa saya diijabah? Karena memang di waktu itu mustajab doa. Misal. Selanjutnya, dari hamba Allah, 18 tahun di Jakarta, belajar setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ahsanallahu ilaikum, wa ahsana ilaikum. Dan juga semoga Allah balas Anda dengan kebaikan ya. Semoga Allah mengampuni Imam Nawawi dan semoga Allah menjaga Ustadz beserta tim KHB. Allahumma amin. Afwan, izin bertanya. Di Ramadan kemarin, Ana masih beberapa kali terjatuh dalam kemaksiatan yang Ana sadari bahwa itu adalah kemaksiatan. Ana takut di Ramadan tahun ini hal itu terulang kembali sehingga Ana terhalang dari memaksimalkan diri. Mohon nasihatnya Ustaz agar bisa menjaga diri dari maksiat khususnya pada saat Ramadan. Syukran Ustaz, jazakallahu khairan. Masya Allah, saya bahagia sekali siang ini ya karena yang bertanya 17 tahun, 18 tahun, Masya Allah. Ya, semoga Allah memberikan keistiqomahan dan juga kesempurnaan iman kepada para pemuda dan pemudi muslimin dan muslimat. Ini tanda-tanda kebaikan insya Allah ya. Itu juga saya sangat bahagia melihat walau kami lagi isi pengajian offline ya. Itu Masya Allah mungkin mayoritas di soft itu 90% anak-anak muda. Ini satu hal yang sangat baik sekali. Masya Allah. Semoga Allah buat kita semua istiqomah di jalannya ya. Baik. Dan ini juga tanda keimanan. Saudaraku yang bertanya ya di Jakarta ini pelajar. Bagaimana perasaan ya, khawatir jangan sampai terjerumus dalam dosa yang sama terjadi lagi. Ya. Sehingga bertanya kira-kira apa yang harus saya lakukan. Saya mulai dulu dari dosanya ya. Supaya kita tidak terjerumus pada satu dosa. Sebelum terjadi misalnya ada godaan untuk berzina, ada godaan untuk mencuri, ada godaan untuk menggibah, ada godaan untuk memukul, apalah. Coba dalam hitungan menit saja. Ketik di Google ancaman orang berzina, ancaman orang memukul, ancaman orang mencuri. Misal, baca aja. Atau mungkin di YouTube, di Instagram, potongan ceramah para asatidzah kita misalnya, para guru-guru kita, dengarin ceramah mereka, nasihat mereka. Mungkin ada penyampaian sebuah ayat, sebuah hadis, mungkin kisah tentang orang soleh yang membuat kita bisa ya, tersentuh, ternyuh untuk tidak melakukan perbuatan salah tersebut. Karena memang untuk meninggalkan satu dosa kita harus baca ancaman Allah di situ. Ya. Begitu juga kalau kita ingin rajin berbuat satu ibadah, baca keutamaan ibadah itu supaya kita termotivasi untuk mengerjakan. Ini berhubungan dengan masalah dosa dulu ya. Jadi baca ancamannya. Yang kedua, tanyakan pada diri Anda sendiri. Kalau saya tidak melakukannya, kenapa? Misal, Anda ingin sekali berzina, tapi kalau Anda tidak lakukan, kenapa? Enggak ada masalah. Mata Anda tidak buta, tangan Anda tidak putus. Dan lampiaskan kepada yang dibolehkan. Zina berarti biologis. Sekarang tinggal menikah. Mau mencuri, ya udah bekerja, jangan mencuri misalnya. Berbohong, ganti dengan jujur, misal. Kita punya opsinya, bukan tidak ada. Ya. Jadi tanya diri kita, kalau kita tidak buat kenapa? Sekarang teman-teman ngajak, ayo kita ke diskotik, ayo kita mabuk, ayo kita berzina. Enggak, saya enggak mau. Godaan besar, lawan, wudu, tidur. Selesai.
Waktu berlalu kok. Nggak ada masalah. Kan bisa. Ya. Dan kalau Anda lakukan ini, Allah sudah ingatkan dalam surah Al-Ankabut. Di akhir, kalau tidak salah, di akhir ayat yang terakhir di surah Al-Ankabut ya. Walladzina jahadu fina lanahdiyanhum subulana. Orang yang memaksakan diri ke jalan-jalan kami, kami akan pandu dia ke jalan-jalan kami. Juga dalam ayat tadi yang sudah kita bacakan ya di awal pertemuan kita ya. Yang ada di dalam surah Ar-Ra'd ayat 11, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum keadaannya sampai mereka mengubah nasib mereka sendiri. Yang ketiga, tutup semua pintu-pintu yang mengarah ke dosa itu. Tontonannya, hal yang didengar, komunitasnya, ya. Tutup semua. Anda biasa nonton di media misalnya. Oke, berhenti untuk nonton itu semua. Alihkan ke ceramah. Anda kalau biasa buka YouTube, Anda biasa buka Instagram, buka biasa Facebook. Apa yang biasa Anda buka kan itu yang keluar. Anda biasa tonton olahraga. Yang muncul olahraga kan. Yang Anda tonton ceramah yang muncul kan. Anda nonton dosa-dosa yang muncul kan misalnya. Nah sekarang ubah tuh. Tontonan itu kan akan keluar semua yang pernah Anda nonton nih. Misalnya kemaksiatan. Sekarang Anda ubah tuh. Ke tontonan ketik ceramah Ustadz Fulan misalnya. Nanti terus pencet dari ustadz ke ustadz. Nanti itu kan yang akan memenuhi nanti ya. Ya, di situ akan memenuhi layar Anda. Maka itu akan membuat kita lebih mudah. Ya. Cuma harus kita tutup ini. Karena kalau kita tidak tutup, maka dia akan terus menggoda. Saya kasih contoh. Orang yang membuka pintu diri maksiat untuk dirinya, ibarat dia berada di satu ruangan. Ya. Di ruangan itu ada tembok yang jebol, udara dingin. Bagaimana caranya supaya udara nggak masuk? Godaan nggak masuk. Kalau saya ibaratkan angin dingin ini adalah godaannya. Bagaimana caranya? Sementara dia berada di ruangan tersebut. Ya. Ada banyak opsi. Yang pertama, dia cuma pakai selimut. Ambil selimut dipakai sama dia. Selesai. Amankah? Aman. Tapi tidak besar keamanannya. Kalau secara persentase mungkin cuma 20-30%. Kenapa? Karena kapan dia tidur tidak sadar selimutnya terbuka, maka dia akan tetap merasa dingin. Ya. Udara dingin terus masuk nih. Mungkin karena sudah terlalu banyak udara dingin yang masuk, maka selimutnya tidak mempan lagi. Kan gitu. Atau juga bisa udara tersebut bisa membawa yang lain. Serangga misalnya, nyamuk, datang mengganggu. Karena dia bukan tutup lubang itu. Dia hanya tutup dirinya, selimut saja. Tetap berada di komunitasnya, tetap berada di medianya, tetap. Jadi cuma pakai selimut doang. Jadi kemasannya doang, bajunya, penampilannya gitu. Yang pertama, dan saya tidak sarankan ini. Yang kedua, dan ini yang efektif, tutup lubang itu. Tutup, tak, selesai. Ambil batu, tutup dengan semen, selesai, tertutup rapat. Di saat itu Anda akan aman 100%. Tutup udah media itu. Maksudnya jangan tonton lagi. Selesai kan. Jangan lagi kumpul sama teman itu. Selesai kan. Tutup. Anda dalam rumah, dalam kamar walaupun tidak pakai selimut. Aman. Tidak dingin. Tidak ada masalah. Aman. Serangga nggak masuk. Sudah ditutup. Tutup jadinya. Jadi selesai. Nah itu poinnya. Ya. Allahu a'lam. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah berdoa kepada Allah SWT. Jangan lupa selalu doa ya. Bagian terakhir dari seorang hamba Allah di Jakarta setelah salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Usia 22 tahun. Saya sedang berusaha untuk hijrah Ustaz. Sudah 1 tahun kurang lebih saya merasa sekarang sedang sering tergoda kembali dalam kemaksiatan. Setelah saya melakukan sesuatu yang harusnya tidak saya lakukan. Selalu saya menyesal. Contohnya saya dulu sudah tidak pernah mau berkomunikasi dengan lawan jenis melalui WA. Sekarang mulai berkomunikasi kembali. Dimulai dengan pembicaraan yang memang penting awalnya. Tapi akhirnya menjadi terbuka lagi komunikasi yang sebelumnya sudah ditutup. Saya sudah merasa menyesal. Tapi kadang masih sering terjerumus. Tolong beri saya nasihat agar saya bisa selalu istiqomah. Dan benar-benar meninggalkan kemaksiatan karena saya merasa iman saya selalu naik turun. Jazakumullah khairan. Jadi yang ditanya oleh penanya ini sebenarnya berputar di materi kita memang ya. Dan kalau diikutin dari awal tadi sebenarnya sudah kita jawab semuanya. Ya sudah terjawab sebenarnya. Jadi teman-teman sekalian memang kita harus, tadi sudah saya bahasakan. Harus teman-teman sekalian tinggalkan dan tutup semua pintu-pintu dosa itu.
Kapan Anda rasa sudah mulai terjerumus, udah mulai mengajak saja, tutup, selesai. Jadi sudah saya kasih contoh ya, tutup tempat angin masuk, itu godaan masuk, tutup, selesai. Blok, kalau Anda sudah tahu ini jadi masalah buat Anda, tutup. Dari awal, niatkan ikhlas karena Allah, saya tidak mau terjerumus. Nah, gitu. Selebihnya sibukkan diri dengan ketaatan kepada Allah SWT. Mau orang bilang apa, tidak ada masalah. Demi untuk menjaga keimanan kita, karena kita tidak tahu kapan meninggal, setiap saat bisa meninggal kan. Setiap saat bisa meninggal. Dan saya tidak ulangi lagi karena nasihat yang saya sampaikan tadi di penanya sebelumnya, inilah yang sebenarnya dibutuhkan oleh penanya sekarang ini. Ya. Bagaimana Anda betul-betul yang meninggalkan semua pintu-pintu dosa itu, ya, tutup dia agar jangan dibuka dan selebihnya Anda istiqomah mengerjakan ketaatan insya Allah. Allahu a'lam. Baik teman-teman sekalian, sudah pukul 14:09 kurang lebih. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat buat kita semua. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya, mohon dimaafkan. Sebelum penutup, kami mengajak Anda, teman-teman sekalian, untuk selalu mendukung semua channel-channel dakwah, termasuk channel kami ini. Jangan lupa selalu subscribe, like, dan juga loncengnya. Jangan juga selalu lupa untuk follow, tentunya kalau di Instagram, kalau tadi itu di YouTube ya. Di Facebook juga sama, sebarluaskan setiap kali ada kajian-kajian, ceramah di grup-grup WA Anda. Ini semua adalah dukungan Anda terhadap dakwah. Mudah-mudahan dengan dukungan tersebut, sedikit saja ya, memberikan dukungan terhadap channel-channel ceramah ini, maka Anda juga ikut andil dalam ceramah tersebut. Dan ingat, selalu semangat teman-teman sekalian, terutama sekarang kita sedang berada di pembukaan masa training. Orang yang semangat di awal training, maka dia akan terjaga sampai akhir training dan akan menjadi peserta yang berprestasi. Jangan lupa itu. Kami juga mengajak teman-teman sekalian, kami punya banyak program untuk iftar, buka puasa. Anda mungkin bisa melihat iklan-iklan kami di channel kami ini. Bagaimana kami mengajak Anda, dan Anda juga bisa lihat di Instagram program untuk buka puasa, ikut serta di situ agar kita bisa mendapatkan keutamaan yang Nabi SAW mengatakan, siapa yang membuka puasakan orang yang sedang puasa, dia akan dapat pahala seperti orang yang dibuka puasakan tanpa dikurangi sedikitpun dari pahala orang yang dibuka puasakan. Dan itu peluang emas sangat terbuka buat kita tentunya. Daripada kita hanya mendapatkan pahala puasa kita 30 hari misalnya kalau Ramadan, kalau 30 hari misalnya, kenapa kita nggak dapatkan 30 hari yang lainnya dengan buka puasakan satu orang setiap harinya? Kenapa kita tidak dapatkan 60 pahala buka puasa, 90, bahkan ribuan, bahkan bisa jutaan pahala itu hanya dengan buka puasakan orang lain. Atau kegiatan-kegiatan yang lain tentunya Anda terlibat dalam membantu kegiatan sosial, pembagian Al-Quran dan seterusnya. Allahu a'lam. Semua bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gitu dong Jar, udah gak sedih lagi. Iya Pak, aman Pak. Masya Allah, makasih ya udah bantuin Ana ya. Aman, sama-sama. Wah, rapi juga nih untuk Ramadan tanpa laparnya. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apaan tuh? Ini paket Ramadan untuk buka puasa ada 30.000 piece. Apaan tuh? Ini kurma ada 10.000 kilo buat dibagiin. Apaan tuh? Kalau ini buku ada 10.000 untuk dibagi-bagiin juga selama Ramadan. Apaan tuh? Itu baju koko buat dibagiin ke para ustadz. Apaan tuh? Nah, kalau ini ada beras ada 5.000 karung untuk dibagi-bagiin juga selama Ramadan. Apaan tuh? Lah, kan Ana udah jelasin sama ente. Apaan tuh? Lima kurma. Apaan tuh? Itu buku. Wah, udah mulai nggak Apaan beres. tuh? Ente tunggu sini Lima ya. beras. Apaan tuh? Baju koko. Apaan tuh? Makanan. Apaan tuh? Kurma. Apaan tuh? Buku Nah. sih. Apaan tuh? Ente ladenin nih. Apaan tuh? Kamu nanya. Apaan tuh? Kamu nanya. Apaan tuh? Nah, Kamu nanya. Eman, Apaan tuh? Tinggalin, gak akan kelar nih sampai besok. Apaan tuh? Kamu nanya. Ramadan tanpa lapar. Dukung program dan salurkan donasi terbaik Anda dengan cara transfer ke rekening Bank Muamalat dengan nomor 30102444444 atas nama Yayasan Khalid Basalamah. Apaan tuh? Kamu nanya. Apaan tuh? Kamu nanya. Apaan tuh? Kamu nanya. Apaan tuh? Kamu nanya. Apaan tuh? Ramadan tanpa lapar. Apaan tuh? Raih pahala amal jariah yang berlimpah di bulan yang penuh berkah. Apaan tuh? Program santunan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudaraku seiman, ada hal mendasar yang sangat dibutuhkan oleh umumnya orang-orang yang susah, yaitu bantuan, uluran tangan kita.
Terutama yang sangat menggugah bagi saya adalah kalau kita lihat lingkup di Indonesia, apalagi di kota-kota besar, seringkali banyak anak-anak yang mengamen di pinggir jalan. Dan saya sempat berbicara dengan sebagian teman-teman di yayasan, bagaimana caranya kita memberdayakan anak-anak ini. Maka kami mengutus beberapa teman dari yayasan untuk menemui anak-anak ini, kemudian menanyakan nama dia, alamat dia, bertemu dengan orang tuanya. Di saat orang tuanya ditemui dan tidak mampu, kita bisa membantu mereka. Bantuan itu mungkin dalam bentuk edukasi misalnya. Kita ada program pelatihan untuk orang tua. Ibu-ibu misalnya dengan menjahit, bapak-bapak mungkin dengan belajar cukur, kemudian bisa belajar servis AC, bisa belajar bekam, dan beberapa aktivitas yang lainnya. Sementara anak-anaknya itu bisa disekolahkan di pesantren-pesantren. Dan harapannya tentu nanti kondisi mereka jauh lebih baik setelah itu. Jadi mungkin anak-anaknya tidak akan sama dengan orang tuanya dari sisi ilmu, juga dari sisi pendapatan nantinya. Mereka bisa lebih memahami ilmu agama, mereka bisa nanti dengan ijazah mereka bisa bekerja mencari rezeki, dan itu target utama kami. Dan juga banyak sekali anak-anak muslim yang susah di pedalaman, yang mungkin kita bisa memberikan kepada mereka beasiswa agar mereka bisa sekolah. Karena mereka ingin sekolah, ingin bersama dengan orang-orang yang seumur dengan mereka, mengejar prestasi pendidikan, hanya saja mereka tidak mampu. Kami di Sedekah Kreatif memiliki program beasiswa untuk anak-anak yang tidak mampu, dan ini tujuannya agar mereka insya Allah ke depannya bisa bersama berprestasi dengan anak-anak yang seumur dengan mereka. Bagi Anda yang berminat bergabung bersama kami, silakan Anda kontak nomor yang ada di layar Anda. Berikut juga kalau Anda ingin berdonasi, ada nomor rekening yang Anda bisa di layar Anda. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program Santunan Pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sungguh bahagia saudaraku seiman bagi orang yang diberikan kesempatan untuk beramal saleh, di antaranya bersedekah. Karena kata Nabi SAW dalam hadits Bukhari, setiap pagi Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan dua malaikat. Yang satu mengatakan, ya Allah lapangkan rezeki orang yang bersedekah. Yang satu mengatakan juga, ya Allah binasakan orang yang bakhil atau pelit. Kita bisa meraih kesempatan ini. Terlebih lagi, sedekah dalam riwayat yang lain kata Nabi SAW, tudfi'u ghadabur Rabb. Dia bisa meredam murkahnya Allah. Bagi orang yang melakukan kemaksiatan, bisa mensucikan dirinya dengan bersedekah. Belum lagi Allah subhanahu wa ta'ala menggantikan sedekah itu. Kata Allah SWT dalam Al-Quran, A'udhu billahi minasyaitonirrajim wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apapun yang kalian infakkan di jalannya, maka dia akan menggantinya. Dan kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ibn Adam unfik alaik. Wahai anak Adam, berinfaklah di jalanku, aku akan berinfak kepadamu. Ini adalah sebuah kemuliaan. Sesuatu yang bisa dibanggakan bagi seseorang pada hari kiamat di timbangan amalnya. Jangan sampai nanti pada saat seseorang antara kita meninggal dunia, kemudian dia menemukan banyak sekali yang dia tinggalkan, yang dia tidak sempat sedekahkan. Oleh karena itu, kami dari Yayasan Sedekah Kreatif dan Ghazwa Peduli mengajak Anda untuk menjadi donatur tetap di setiap kegiatan kami tentunya. Dan Anda bisa melihat kegiatan kami di medsos kami, di Yayasan Sedekah Kreatif. Anda bisa dapatkan informasi lebih jauh tentang masalah adanya sumur yang kami gali di beberapa titik yang memang memerlukannya. Ada motor dai, ada pembagian sembakau, ada pengobatan gratis, ada segala macam kegiatan yang insya Allah semuanya untuk kebaikan dan yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pada saat Anda menjadi donatur tetap, Anda bisa mengikuti, ada barcode yang Anda tinggal scan dan Anda bisa ikuti setelah itu tuntunannya. Semoga insya Allah bisa menjadi manfaat buat kita semua. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Deraskan pahala yang mengalir untukmu sampai hari kiamat dengan cara scan QR Code yang terlampir atau klik di bio Instagram @sedekahkreatif. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, sungguh amalan yang paling dicintai Allah adalah yang kontinu walau sedikit.
Hadis riwayat Ahmad. Sesaat lagi, kita akan menyaksikan program Ghazwah Bagi-Bagi Hadiah Mulia dengan Islam. Hanya di Ghazwah TV, media dakwah masa kini. Sesaat lagi, kita akan menyaksikan program Ghazwah Bagi-Bagi Hadiah Mulia dengan Islam. Hanya di Ghazwah TV, media dakwah masa kini. Sesaat lagi, kita akan menyaksikan program Ghazwah Bagi-Bagi Hadiah Mulia dengan Islam. Hanya di Ghazwah TV, media dakwah masa kini. Sesaat lagi, kita akan menyaksikan program Ghazwah Bagi-Bagi Hadiah Mulia dengan Islam. Hanya di Ghazwah TV, media dakwah masa kini. Sesaat lagi, kita akan menyaksikan program Ghazwah Bagi-Bagi Hadiah Mulia dengan Islam. Hanya di Ghazwah TV, media dakwah masa kini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bagaimana para pemirsa Ghazwah TV? Kabarnya hari ini, Alhamdulillah hari ini kembali lagi bersama saya Amarsya dalam program Ghazwah TV, yaitu Ghazwah Bagi-Bagi Hadiah. Nah, tentunya para pemirsa Ghazwah TV sudah menyaksikan kajian yang dibawakan oleh guru kita, Wal Ustadz Khalid Basalamah Hafizahullah Ta'ala, dalam kajian kitab Riyadhus Shalihin dengan judul Menjaga Kebiasaan Baik. Nah, tentunya para pemirsa sudah mencatat, ya, jadi sudah menyimak, mencatat, udah mulai nih dilihat-lihat lagi catatannya untuk mempersiapkan mengikuti program Ghazwah Bagi-Bagi Hadiah pada hari ini. Insya Allah kita akan mendapatkan 3 orang pemenang yang akan mendapatkan hadiah menarik yang tentunya disponsori oleh Yayasan Sedekah Kreatif. Yang dimana Yayasan Sedekah Kreatif ini merupakan yayasan di bawah bimbingan Ustadz Khalid Basalamah. Nah, sambil menunggu penelpon, izin saya menjelaskan program-program dari Yayasan Sedekah Kreatif. Ya, jadi Yayasan Sedekah Kreatif ini sesuai nih dengan namanya, Yayasan Sedekah Kreatif. Ya, kreatif itu dari mana? Banyak program-program yang dibuat oleh Yayasan Sedekah Kreatif. Ya, nah program yang paling menarik saat ini, ya, menjelang bulan Ramadan, ya, insya Allah kita akan memasuki bulan Ramadan. Ya, apabila Ramadan jatuh di besok hari, sudah hitungan jam aja nih ya. Mudah-mudahan nanti kita tinggal tunggu sidang isbatnya. Nah, dalam program Ramadan kali ini, Yayasan Sedekah Kreatif memiliki program yaitu Ramadan Tanpa Lapar. Ya, jadi teman-teman di bulan Ramadan ini bisa mendapatkan kesempatan, ya, mendapatkan pahala jariah. Ya, bagaimana caranya? Jadi kebayang nggak? Orang yang berpuasa itu teman-teman bisa mendapatkan keutamaan dari pahalanya. Ya, bagaimana caranya? Nah, di program Ramadan Tanpa Lapar ini, teman-teman bisa melakukan donasi. Nanti kita menyalurkan untuk buka puasa. Nah, kebayang nggak? Dari orang-orang yang berpuasa, begitu mereka kita berikan donasinya berupa kurma, air putih, dan menu-menu lainnya, teman-teman bisa mendapatkan pahalanya. Wah, Masya Allah ya, kebayang ya, di bulan yang penuh berkah, teman-teman bisa panen pahala. Nggak mungkin kan? Nggak ada yang nggak mau kesempatan kali ini ya. Jadi langsung aja kepoin Instagram Yayasan Sedekah Kreatif. Ya, jadi di situ nanti akan dijelaskan dan akan diinformasikan lebih jelas tuh di Instagram Yayasan Sedekah Kreatif untuk mengikuti program Ramadan Tanpa Lapar. Nah, dan juga selain Ramadan Tanpa Lapar, banyak program-program yang lainnya. Oke, jadi teman-teman bisa berkesempatan untuk mendapatkan pahala jariah. Ya, mudah-mudahan Allah membalas kebaikan teman-teman semua. Nah, buat teman-teman yang kali ini sudah masih tergabung dalam Ghazwah Bagi-Bagi Hadiah, bisa langsung telepon ke nomor 081113305353 ya untuk mengikuti program Ghazwah Bagi-Bagi Hadiah pada hari ini. Dan tentunya hadiahnya nggak main-main ya. Ada salah satu hadiah dari 3 itu hadiah spesial. Nah, kebayang dong. Nggak mungkin kan? Teman-teman nggak mau? Langsung aja telepon ke 081113305353. Nah,
Kembali lagi saya menjelaskan ada Ustadz Khalid Basalamah memiliki banyak sekali bisnis atau subbisnis dari Ghazwah Enterprise ya, selain tadi yayasan di bawah naungan Ustadz Khalid Basalamah, Yayasan Sedekah Kreatif. Kita juga ada Uhutur yang insya Allah akan ada program keberangkatan di akhir Ramadan ya, pertengahan dan akhir Ramadan. Nah, gimana caranya teman-teman untuk bisa berangkat bersama Ustadz Khalid Basalamah untuk melakukan ibadah umroh di bulan Ramadan ya? Langsung aja kepoin Instagram Uhutur ya, atau bisa langsung hubungin customer service-nya di 08111 330 4040 atau 4141 atau 4242. Oke, baik, seperti sudah ada penelpon. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Dengan siapa di mana? Dengan Dian di Condet. Ibu Dian di Condet. Wah, tetanggaan Ibu. Iya, iya. Masya Allah. Insya Allah. Sudah mengikuti kajian Ustadz Khalid hari ini, Bu ya? Iya, alhamdulillah. Baik, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan yang nanti insya Allah akan saya bacakan, Bu. Nah, seperti biasa, Bu, kita ada 4 pilihan pertanyaan nih, Bu. Ibu bisa pilih salah satunya nih, Bu. Mau pilih nomor 1, 2, 3, atau 4? Nomor 1. Nomor 1 ya, Bu ya? Oh iya, Bu, Ya. mohon maaf. Saya lupa tadi, Bu. Kita belum bacain passwordnya, Bu. Mulia dengan Islam. Kalau Ibu bilang, saya bilang Ghazwah bagi-bagi hadiah, Ibu bilang passwordnya mulia dengan Islam. Ghazwah bagi-bagi hadiah? Mulia dengan Islam. Masya Allah. Udah saking antusiasnya nih, Bu ya. Udah nggak sabar kita buat kasih kesempatan Ibu untuk menjawab kuis pada hari ini, Bu. Oke, baik. Tadi dari 4 nomor, Ibu mau pilih yang mana, Bu? Nomor 1. Nomor 1 ya? Baik. Sebutkan 4 kiat agar istiqomah dalam kebaikan dan beramal soleh. Ya, yang pertama sering menuntut ilmu, mendengar kajian-kajian. Ya. Yang kedua, mencari komunitas-komunitas bersama orang-orang soleh. Baik. Sudah 4, Bu? Eh, 4 kiat agar istiqomah. Ya. 4, yang ketiga, yang ketiga menutup pintu-pintu maksiat. Oke. Satu lagi nih, Bu. Yang keempat, melawan godaan-godaan setan. Melawan godaan setan. Masya Allah. Bu, jawabannya tepat sekali, Bu. Dan kebetulan jawaban yang Ibu pilih ini, pertanyaan yang Ibu pilih ini merupakan pertanyaan spesial, Bu. Jadi hadiahnya hadiah spesial juga. Masya Allah. Alhamdulillah ya, Bu ya. Baik, nanti Ibu bisa konfirmasi ke nomor 0811 330 5353. Sebutkan nama beserta alamat lengkapnya, Bu. Jadi nanti insya Allah tim kita akan memudahkan untuk mengirimkan hadiah ke alamat Ibu. Iya, alhamdulillah. Terima kasih, Oke, Ustaz. baik. Sama-sama Ibu. Syukran jazakillah khair. Barakallahu fiik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah sudah ada satu penelpon yang beruntung berhasil menjawab pertanyaan di kuis Ghazwah bagi-bagi hadiah pada hari ini. Dan tentunya masih ada 2 kesempatan lagi bagi para pemirsa Ghazwah TV masih punya kesempatan nih untuk mendapatkan hadiah dari Yayasan Sedekah Kreatif. Nah, seperti biasa ada beberapa poin yang tadi mohon maaf saya lupa sampaikan. Untuk penelpon yang sudah menelpon, dimohon untuk tidak menelpon kembali agar bisa memberikan kesempatan untuk teman-teman yang lain, saudara-saudara kita yang lain yang juga ingin mengikuti program Ghazwah bagi-bagi hadiah. Dan ketika saya mengucapkan Ghazwah bagi-bagi hadiah, passwordnya adalah mulia dengan Islam. Ya, jadi Ghazwah bagi-bagi hadiah, passwordnya mulia dengan Islam. Dan insya Allah bagi pemirsa yang beruntung untuk menjawab pertanyaan yang nanti akan saya bacakan, hadiahnya itu disponsori oleh Yayasan Sedekah Kreatif.
Nah, Yayasan Sedekah Kreatif ini merupakan yayasan di bawah bimbingan Ustadz Khalid Basalamah Hafizahullah Ta'ala, dan sesuai dengan namanya, ya, Yayasan Sedekah Kreatif. Jadi banyak banget program-program yang dibuat oleh Yayasan Sedekah Kreatif. Nah, salah satunya program yang paling dekat saat ini yaitu program Ramadan Tanpa Lapar. Ya, jadi program Ramadan Tanpa Lapar ini merupakan salah satu program yang dimana program ini memberikan kesempatan untuk teman-teman yang ingin membelanjakan hartanya di bulan Ramadan. Nah, kebayang nggak teman-teman bisa mendapatkan pahala dari orang-orang yang berpuasa? Wah, itu Masya Allah banget kan. Udah beramal di bulan Ramadan, dilipat gandakan. Masya Allah. Baik, sambil menunggu penelpon berikutnya, sepertinya sudah ada penelpon. Halo, Assalamualaikum. Dekat saat ini, yaitu program Ramadan Tanpa Lapar. Ya, sayang sekali sepertinya terputus. Mudah-mudahan bisa kembali terhubung lagi untuk mengikuti program Gazwa bagi-bagi hadiah. Bulan Ramadan. Kebayang baik, teman-teman bisa mendapatkan pahala dari orang-orang yang berpuasa. Halo. Insya Allah banget kan. Udah beramal di bulan Ramadan, berlipat gandakan. Masya Allah. Baik, sambil menunggu penelpon berikutnya, sebenarnya sudah ada penelpon. Halo, Assalamualaikum. Halo. Iya, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Terhubung lagi untuk mengikuti program Gazwa bagi-bagi hadiah. Dengan siapa di mana? Dengan Ani Sumarni di Bandung. Oh, Masya Allah. Gazwa bagi-bagi hadiah? Passwordnya apa, Ibu? Mulia dengan Islam. Masya Allah. Bagaimana Ibu di Bandung cuacanya? Halo. Iya. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana di Bandung kabarnya? Ibu, mohon maaf. Audio yang Ibu gunakan di rumah, mohon dikecilkan dulu, Bu, karena feedback. Iya, kecilkan. Ya, jadi Ibu dengar dari audio telepon aja. Mulianya dengan Islam. Masya Allah. Bagaimana kabar Ibu di Bandung, Bu? Bagaimana Ibu di Bandung? Hujan. Oh, gitu ya. Ibu, mohon maaf. Sekali lagi saya ingatkan, dikecilin Bu, karena feedback di audionya, di handphone atau di laptop atau di TV boleh dikecilkan. Jadi Ibu mendengar suara dari telepon aja. Ya, udah. Nah, Masya Allah, Alhamdulillah. Nah, Ibu, di sini ada 3 pertanyaan, Ibu. Sisa 3 pertanyaan. Nomor 2, 3, dan 4. Nah, tentunya Ibu tadi udah ikutin kajian Ustadz Khalid dari awal ya, Bu, ya? Iya. Nah, mudah-mudahan bisa jawab nih, Bu, pertanyaannya. Ibu, silakan pilih, Bu. Nomor 2, 3, atau 4 pertanyaan, Ibu? Nomor 3. Nomor 3 ya. Baik, wah ini jawabannya insya Allah gampang nih, Bu. Siapa sahabat yang Nabi SAW ingatkan, mohon maaf, siapa sahabat yang Nabi SAW wasiatkan agar tidak meninggalkan sholat malam? Ayo dibuka lagi, Bu, catatannya. Sesuai yang Ustadz Khalid bahas tadi. Aduh, nomor sahabat. Ayo, silakan Ibu. Tidak meninggalkan sholat malam. Aduh, apalagi. Mau lanjut? Atau menyerah? Menyerah. Aduh, sayang banget ya, Bu, ya. Padahal gampang loh, Bu. Tadi Ibu dengerin nggak kajiannya? Sebagian nggak kedengeran. Oh, soalnya. sebagian ya. Di kios
Lagi jualan di Oh, kios. oh, Masya Allah. Mudah-mudahan laku ya Bu ya, jualannya ya Bu ya. Baik, berarti nggak mau lanjut ya Bu ya? Ya, ya, ya. Oke, mudah-mudahan insya Allah nanti di lain kesempatan bisa bergabung lagi di Gazwa bagi-bagi hadiah ya Bu ya. Amin. Baik, oke Makasih. Bu. Sama-sama Ibu. Syukron. Jazakillah khair. Barakallahu Ya. fiik. Sehat selalu Ibu. Ya, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, sayang sekali. Ibu tadi belum bisa berhasil menjawab pertanyaan dan masih ada 2 kesempatan lagi nih. Masih ada 2 penelpon yang berkesempatan untuk mendapatkan hadiah dari Yayasan Sedekah Kreatif. Ya, jadi nggak usah mikir-mikir lagi, langsung aja telepon. Kalau tadi udah ngikutin kajiannya Ustadz nih dari awal sampai akhir, udah pastikan udah nyatet, udah tinggal lihat-lihat aja catatannya. Ya tinggal dibuka-buka lagi. Insya Allah Assalamualaikum. pertanyaannya sesuai dengan materi. Halo, Assalamualaikum. Baik, sudah ada penelpon. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Mulia Gazwa bagi-bagi hadiah. Iya, Mulia. Ya bentar, Dak. Wah, lagi lihat catatan password ya Pak ya. Halo, Iya, Mulia Gazwa dengan bagi-bagi Islam. hadiah. Mulia dengan Islam. Masya Allah. Dengan siapa di mana Pak? Oke. Saya Ali, Pak, dari Surabaya. Pak Ali di Surabaya. Gimana kabarnya Pak di Oke. Surabaya Pak? Alhamdulillah, Pak. Tadi pagi hujan, Alhamdulillah. Sekarang panas. Masya Allah. Oke. Masya Allah. Pak, sudah mendengarkan kajian Ustadz Halid Pak dari awal sampai akhir? Alhamdulillah, Pak. Baik, Alhamdulillah. mudah-mudahan bisa menjawab ya Pak ya. Pertanyaan Amin, amin, yang amin. insya Allah nanti akan saya bacakan. Bentar, Pak. Saya loudspeaker dulu. Soalnya enggak dengar sama sekali nih. Oh, Halo? oke, baik. Halo? Iya, halo Pak. Oke. Oke. Ya, sudah terdengar dengan baik suara saya Pak? Sudah, Pak. Baik, oke. Kita mulai ya Pak ya. Ada 3 pertanyaan nih Pak. Nomor 2, 3, dan 4. Nah, Bapak pilih salah satunya Pak. Mau nomor berapa pertanyaannya? 3. Nomor 3. Baik. Oke. Saya bacakan pertanyaannya. Siapa sahabat yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wasiatkan agar tidak meninggalkan sholat malam? Tentunya Insya sesuai Allah. yang dibahas sama Ustadz Halid hari ini, Pak. Iya. Abu Hurairah kalau nggak salah deh. Siapa, Pak? Abu Hurairah, oke. Aduh, sayang sekali, Pak. Kurang tepat jawabannya, Pak. Belum tepat ya? Apa Umar bin Khattab ya? Aduh. Nih, Oke. saya kasih pilihan, Pak. Oke. Ali bin Abi Thalib Ya. atau Abdullah bin Amr. Ali bin Abi Thalib. Aduh, masih salah juga, Pak. Baik, Pak Ali, mudah-mudahan nanti bisa mengikuti Gazwa bagi-bagi hadiah di lain waktu, di lain kesempatan. Masih ada 2 kesempatan nih untuk pemirsa yang lain. Tadi sudah ada kisi-kisi tuh, ya. Padahal udah gampang banget tuh. Bapak tadi sayang banget, masih udah ada pilihan, masih salah juga. Mudah-mudahan nanti bisa ikut lagi, Pak ya, Masya Allah. Baik, sambil menunggu penelpon yang lainnya, kembali lagi saya mengingatkan di bulan ini, insya Allah kita dari Yayasan Sedekah Kreatif memiliki program yaitu Ramadan Tanpa Lapar. Dan tentunya nama Yayasan Sedekah Kreatif ini sesuai nih dengan program-program yang dibuat ya. Jadi banyak sekali program-program yang dibuat oleh Yayasan Sedekah Kreatif yang tentunya bermanfaat buat umat dan tentunya untuk berjalannya dakwah ya. Nah, salah satunya program yang paling dekat saat ini adalah Ramadan Tanpa Lapar. Ya, jadi Ramadan Tanpa Lapar ini merupakan salah satu program dari Yayasan Sedekah Kreatif, program rutin setiap tahun. Nah, ini memberikan peluang untuk teman-teman bisa mendapatkan pahala jariah. Ya, kebayang nggak? Orang yang sedang berpuasa, teman-teman bisa mendapatkan pahalanya dari orang yang berpuasa. Wah, Masya Allah. Dan tentunya tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Baik, sudah ada penelpon? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gazwa bagi-bagi hadiah? Mulia dengan Islam. Masya Allah. Dengan siapa di mana, Ibu? Dengan Bu Ari Ibu Ari, di mana, Bu? di Malang, Pak. Di Malang, Masya Allah. Gimana kabarnya di sana, Ibu?
Alhamdulillah Pak, sehat. Ini lagi Alhamdulillah. mendung. Sudah mengikuti kajian Ustadz Halid dari awal sampai akhir, Bu? Mengikuti sebagian sih Pak, telat tadi. Oke. Masya Allah. Baik, mudah-mudahan bisa menjawab nih, Bu. Pertanyaan yang nanti akan saya bacakan, Ibu ya. Sudah siap, Bu? Iya, insya Baik. Allah. Di sini ada 3 pilihan, Bu. Pertanyaan kedua, ketiga, atau keempat. Nah, Ibu mau pilih yang mana? Pertanyaan kedua. Kedua ya. Baik, saya bacakan pertanyaannya. Sebutkan 3 golongan orang yang doanya tidak akan tertolak. Doa orang yang terdolimi. Orang yang terzolimi. Yang kedua, Doa pemimpin yang adil. Masya Allah. Yang ketiga, Ibu? Terus yang satu itu apa ya? Sebentar Pak, saya kok lupa. Aduh, coba diingat-ingat lagi, Ibu. Doa apa? Oh, itu laki-laki kalau yang diajak berzina dia menolak karena Allah itu. Ya. Saya kasih kisi-kisinya nih, Bu. Doa orang yang berpuasa ketika dia apa tuh? Doa berpuasa ketika dia ini berkecukupan. Aduh, kurang tepat, Ibu. Doa. Orang yang berpuasa ketika dia... Jadi ketika orang lagi berpuasa tuh, Bu, nah ada waktu mustajab tuh, Bu, untuk orang ini berdoa dan tidak tertolak doanya. Oh, Itu di waktu kapan? Ketika ini doa setelah berbuka puasa. Doa ketika dia berbuka puasa ya, Bu ya? Ya. Masya Allah, tepat sekali jawabannya, Bu. Alhamdulillah. Baik, Ibu bisa konfirmasi ke nomor 081113305353. Silakan kirimkan datanya, nama beserta alamat lengkapnya, Ibu ya, agar memudahkan tim kami mengirim hadiah ke lokasi Ibu. Ya, insya Allah Ustaz. Terima kasih. Baik, sama-sama Ibu. Sehat selalu, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah, sudah ada 2 penelpon yang berhasil menjawab pertanyaan dari Gazwa bagi-bagi hadiah kali ini. Dan tentunya masih ada 1 kesempatan lagi nih. Ya, jadi untuk pemirsa Gazwa TV, nggak perlu khawatir, masih ada kesempatan ya untuk mendapatkan hadiah spesial dari Yayasan Sedekah Kreatif. Nah, sambil menunggu penelpon berikutnya, kembali lagi saya mengingatkan akan ada program dari Yayasan Sedekah Kreatif, yaitu Ramadan Tanpa Lapar. Ya, program Ramadan Tanpa Lapar ini merupakan program rutinan dari Yayasan Sedekah Kreatif, program tahunan yang selalu dilaksanakan di bulan Ramadan. Nah, program Ramadan Tanpa Lapar ini merupakan program yang memberikan kesempatan untuk teman-teman mendapatkan pahala jariah. Ya, kebayang nggak teman-teman? Orang lain yang berpuasa, nah teman-teman bisa mendapatkan hadiah berupa pahala. Nah, tentunya tuh ya. Pahala dari orang-orang yang berpuasa. Kalian nggak kenal, teman-teman nggak kenal sama mereka, tapi teman-teman bisa mendapatkan pahala dari program Ramadan Tanpa Lapar ini. Dan nanti informasi lebih jelasnya, kunjungi Instagram Yayasan Sedekah Kreatif. Baik, sepertinya sudah ada penelpon. Assalamualaikum. Gazwa bagi-bagi hadiah. Ya, waalaikumsalam. Gazwa bagi-bagi hadiah. Mulia dengan Islam. Pasportnya? Mulia dengan Islam. Masya Allah. Dengan siapa di mana, Pak? Anak Eka Wahyu Prasetya dari Karawang. Pak Eka di Karawang. Wah, Masya Allah. Gimana, Pak, kabarnya di Karawang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Pak, sudah mengikuti kajian Ustadz Halid dari awal sampai akhir ya, Pak ya? Qadarullah sebagian aja sih, Pak. Oke, mudah-mudahan dengan mengikuti sebagian ini, nah sebagiannya ini nih Pak, jawabannya bisa terjawab nih nanti.
Siap, insya Allah. Baik. Pak, di sini ada 2 pilihan, Pak. Pertanyaan Iya, Pak. yang bisa Bapak pilih. Antara nomor 3 dan nomor 4. Bapak mau pilih yang mana, Pak? Silakan, Pak Eka. Nomor 3, insya Allah, Pak. Nomor 3 ya, Pak ya. Baik, saya bacakan pertanyaannya ya, Pak ya. Iya. Siapa sahabat yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wasiatkan agar tidak meninggalkan sholat malam? Tentunya jawabannya sesuai dengan yang Ustadz Khalid sampaikan pada kajian hari ini. Abdullah bin Amr. Abdullah Bin Amr. Masya Allah, tepat sekali Pak jawabannya Pak. Selamat Bapak mendapatkan hadiah yang disponsori oleh Yayasan Sedekah Kreatif. Bapak silakan melakukan konfirmasi ke nomor 0811 330 5353. Silakan dikirimkan nama beserta alamat lengkapnya Pak. Karena Siap. biar memudahkan tim kami untuk mengirimkan hadiah ke tempat Bapak. Siap, Pak. Alhamdulillah. Baik. Syukron Pak Eka, wa jazakallahu khair, barakallahu fiik. Sehat selalu ya Pak ya. Iya, Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah pemirsa Gazwa TV telah berhasil nih 3 saudara kita menjawab pertanyaan dari Gazwa bagi-bagi hadiah pada hari ini. Nah, tentunya untuk teman-teman yang tadi sudah menelpon atau dan terputus atau tadi sudah menelpon tapi gagal menjawab, insya Allah nanti masih ada kesempatan di lain hari karena setiap kali kajian Ustadz Khalid Basalamah, insya Allah kita ada kuis Gazwa bagi-bagi hadiah setelah kajiannya. Jadi masih ada kesempatan untuk pemirsa Gazwa TV yang lain untuk mengikuti program Gazwa bagi-bagi hadiah. Baik, sebelum saya tutup, insya Allah pada hari ini merupakan hari spesial ya karena kita akan mengadakan flash sale ya. Tentunya nanti masih bersama saya dan saya nanti akan ditemani oleh rekan saya. Program flash sale-nya seperti apa? Nanti simak dan tunggu, tetap stay. Jangan kemana-mana karena akan ada penawaran-penawaran menarik untuk teman-teman yang mengikuti program pada hari ini. Jadi tetap stay tune, nanti insya Allah kita akan lanjut ke program flash sale. Nah, gitu dong Jar, udah nggak sedih lagi. Iya Pak, aman Pak. Masya Allah, makasih ya udah bantuin Ana ya. Aman sama-sama. Wah, rapi juga nih untuk Ramadan tanpa laparnya. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apaan tuh? Ini paket Ramadan untuk buka puasa ada 30.000 piece. Apaan tuh? Ini kurma ada 10.000 kilo buat dibagiin. Apaan tuh? Kalau ini buku ada 10.000 untuk dibagi-bagiin juga selama Ramadan. Apaan tuh? Itu baju koko buat dibagiin ke para ustadz. Apaan tuh? Nah, kalau ini ada beras ada 5.000 karung untuk dibagi-bagiin juga selama Ramadan. Apaan tuh? Lah, kan Ana udah jelasin sama ente. Apaan tuh? 5 kurma. Apaan tuh? Itu buku. Wah, udah mulai nggak Apaan beres. tuh? Ente tunggu sini 5 ya. beras. Apaan tuh? Baju koko. Apaan tuh? Makanan. Apaan tuh? Kurma. Apaan tuh? Buku sih. Apaan tuh? Ente ladenin nih. Apaan tuh? Kamu nanya. Apaan tuh? Kamu nanya. Apaan tuh? Kamu nanya. Man, Apaan tuh? Tinggalin, gak akan kelar nih sampai Kamu besok. nanya. Apaan tuh? Kamu nanya. Ramadan tanpa lapar. Dukung program dan salurkan donasi terbaik Anda dengan cara transfer ke rekening Bank Muamalat dengan nomor 301 02 44444 atas nama Yayasan Khalid Basalamah. Apaan tuh? Kamu nanya. Apaan tuh? Kamu nanya. Apaan tuh? Kamu nanya. Apaan tuh? Kamu nanya. Apaan tuh? Ramadan tanpa lapar. Raih pahala amal jariah yang berlimpah di bulan yang penuh berkah. Apaan tuh? Kamu nanya. Mau berangkat umroh, haji, dan muslim tour yang aman serta nyaman? Segera pilih paket favorit Anda bersama Uhud Tour. Tersedia berbagai pilihan paket spesial untuk Anda. Seperti umroh bersama Ustadz Khalid Basalamah. Dia terjadilah perang Uhud itu. Nah, perang Uhud ini teman-teman sekalian, karena Quraisy ingin membalas kekalahan mereka. Haji Furoda. Di saat Anda ada kelebihan rezeki, pergilah ke Mekah dan Madinah, umroh, haji, ya, ibadah. Dan masih banyak paket lainnya. Seperti umroh plus Turki,
Umroh plus Aqsa, Umroh plus Spanyol, Umroh plus Maroko, Umroh 2 kali Jumat, Muslim Tour, Badal Umroh dan Haji. Segera daftar di Uhud Tour. Hubungi kami di nomor berikut atau booking langsung melalui website www.uhudtour.com. Uhud Tour, we value comfort over everything. Program Santunan Pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudaraku seiman, ada hal mendasar yang sangat dibutuhkan oleh umumnya orang-orang yang susah, yaitu bantuan, uluran tangan kita. Terutama yang sangat menggugah bagi saya adalah kalau kita lihat lingkup di Indonesia, apalagi di kota-kota besar, seringkali banyak anak-anak yang mengamen di pinggir jalan. Dan saya sempat berbicara dengan sebagian teman-teman di yayasan, bagaimana caranya kita memberdayakan anak-anak ini. Maka kami mengutus beberapa teman dari yayasan untuk menemui anak-anak ini, kemudian menanyakan nama dia, alamat dia, bertemu dengan orang tuanya. Di saat orang tuanya ditemui dan tidak mampu, kita bisa membantu mereka. Bantuan itu mungkin dalam bentuk edukasi misalnya. Kita ada program pelatihan untuk orang tua. Ibu-ibu misalnya dengan menjahit, bapak-bapak mungkin dengan belajar cukur, kemudian bisa belajar servis AC, bisa belajar bekam, dan beberapa aktivitas yang lainnya. Sementara anak-anaknya itu bisa disekolahkan di pesantren-pesantren, dan harapannya tentu nanti kondisi mereka jauh lebih baik setelah itu. Jadi mungkin anak-anaknya tidak akan sama dengan orang tuanya dari sisi ilmu, juga dari sisi pendapatan nantinya. Mereka bisa lebih memahami ilmu agama, mereka bisa nanti dengan ijazah mereka bisa bekerja mencari rezeki, dan itu target utama kami. Dan juga banyak sekali anak-anak muslim yang susah di pedalaman, yang mungkin kita bisa memberikan kepada mereka beasiswa agar mereka bisa sekolah. Karena mereka ingin sekolah, ingin bersama dengan orang-orang yang seumur dengan mereka, mengejar prestasi pendidikan, hanya saja mereka tidak mampu. Kami di Sedekah Kreatif memiliki program beasiswa untuk anak-anak yang tidak mampu, dan ini tujuannya agar mereka insya Allah ke depannya bisa bersama berprestasi dengan anak-anak yang seumur dengan mereka. Bagi Anda yang berminat bergabung bersama kami, silakan Anda kontak nomor yang ada di layar Anda. Berikut juga kalau Anda ingin berdonasi, ada nomor rekening yang Anda bisa di layar Anda. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program Santunan Pendidikan. Mau berangkat umroh, haji, dan muslim tour yang aman serta nyaman? Segera pilih paket favorit Anda bersama Uhud Tour. Tersedia berbagai pilihan paket spesial untuk Anda, seperti umroh bersama Ustadz Khalid Basalamah. Tahun 3 Hijriah terjadilah perang Uhud itu. Nah, perang Uhud ini teman-teman sekalian, karena Quraisy ingin membalas kekalahan mereka. Haji Furoda. Di saat Anda ada kelebihan rezeki, pergilah ke Mekah dan Madinah, umroh, haji, ya, ibadah. Dan masih banyak paket lainnya, seperti umroh plus Turki, umroh plus Aqsa, umroh plus Spanyol, umroh plus Maroko, umroh 2 kali Jumat, Muslim Tour, Badal Umroh dan Haji. Segera daftar di Uhud Tour. Hubungi kami di nomor berikut atau booking langsung melalui website www.uhudtour.com. Uhud Tour, we value comfort over everything. Ya, assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya Amar, dan kali ini saya nggak sendiri. Ya, jadi seperti yang tadi sudah saya infokan, kita lagi ada flash sale, ya. Dan hari ini saya nggak sendiri, saya ditemani sama rekan saya nih, sama teman saya nih ya. Masya Allah, Bang Salman. Masya Allah. Wah, gimana kabar, Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Sehat ya. Sehat, alhamdulillah. Ngomong-ngomong udah puasa belum hari ini? Wis, belum. Tunggu nanti hilal pemerintah. Tunggu nanti hilal ya. Jadi kita kasih program dulu nih. Ya. Flash sale untuk teman-teman. Dan ini kita live ini ada beberapa channel nih
Kita live di Khalid Basalam Official, di YouTube dan di Instagram, di Facebook juga, dan kita live juga di TikTok. Masya Allah ya, Dan banyak ya. live juga di Instagram Ajwad Store. Masya Allah. Nah, Bang Salman, ini flash sale pada hari ini nih apa nih? Kita mau ngapain nih ke teman-teman nih? Baik. Fadol. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salman Al-Ambuni, Mas. Jadi kalau ada Salman Al-Farisi dari Persia, nah saya dari Ambon ya. Masya Allah. Baik, saya salah satu dari tim dari Ajwad Store ya. Kebetulan Ajwad Store ini sekarang lagi ada flash sale ya dengan berbagai macam jenis produk-produk terbaik di Ajwad Store ya. Di antaranya yang pertama nih, kami jual sukari yang fantastis harganya. Itu kurma sukari kan terkenal zen itu, Bang. Kurma raja kalau di Kurma Saudi raja itu ya. ya. Nah, ini teman-teman yang mau jadi raja bisa makan ini. makan kurma sukari. Makan kurma sukari. Jadi sultan langsung. Ya. Biasanya memang kalau sukari itu di Saudi itu ya itu sarapan para raja ya. Masya Allah. Jadi kurma terbaik, salah satu kurma terbaik ya. Oke. Berarti cocok nih buat teman-teman kan, insya Allah kalau sidang isbat hari ini udah ketok palu, besok kita puasa 1 Ramadan, pas dimakan pas sahur dan berbuka ya. Dan berbuka. Jangan jadi sarapan. Iya kan? Baik, memang untuk kurma sukari itu manisnya itu namanya sukari. Kalau bahasa Inggrisnya gula kan sugar. Ya. Ini hampir sama. Jadi manisnya itu ya manis banget ya. Iya. Dan ini cocok banget nih bagi orang yang seharian dia berpuasa ya, terus habis itu maghrib berbuka, Masya Allah. Jadi untuk menambah energi lagi ya. Ini sangat fantastis kami jual di Ajwad Store. Harganya spesial. Nah, harganya berapa tuh, Bang? Biasanya nih ya, kami jual harian dengan harga 1 kilo 160.000. 1 kilo? 1 kilo biasanya 60.000. Sekarang jadi berapa, Bang? Sekarang 3 kilo atau 1 dus atau ukuran 3 kilo itu hanya 140.000. 3 kilo 140.000. Nggak salah tuh, Bang, harganya. Masya Allah. Ini salah satu kita menyambut bulan suci Ramadan, memberikan Masya Allah ya, hadiah istimewa dengan harga diskon spesial untuk teman-teman. Itu sih benar-benar spesial, Bang. Ya. 1 kilo hari biasa 160.000. Sekarang flash sale 3 kilo 140.000. Aduh. Itu 1 dus kita akad 3 kilo, tapi isinya bisa lebih dari 3 kilo. Masya Allah. Bahkan kurang ada yang nggak mungkin dong? Nggak mungkin. Lebih ada bisa yang tuh ya. 3,5, ada yang 38, ya paling kecil-kecil ya 3 kilo pas. Oke. Cuma nggak sampai 6 kilo ya? Nggak sampai. Nggak sampai. Kalau 6 kilo bisa belinya 2. Dengan harga 280 ya. Nah, Bang, ini buat teman-teman yang udah nggak sabar nih, wah kayaknya nih harganya kan bombastis banget nih. Bombastis. Gimana cara pesannya tuh? Baik, tadi kita udah coba nih jual di offline. Antusias pengunjung dari Ajwad Resto dan Ajwad Stores. Itu fantastis, kami habis. Masya Allah. Sold out untuk hari ini. Tadi di bawah Anda lihat rame. Ya. Orang berebutan karena besok ini insya Allah ya. Insya Allah mudah-mudahan ya. Saum ya kalau nanti pemerintah melihat hilal ya. Baik. Nah, insya Allah bagi kawan-kawan yang ingin memesan, ya bisa chat WA ini di nomor Ajwad Store. Nomornya berapa? Nomornya 08 111 330 1919. Masya Allah. Saya ulang. 08 111 330 1919. Oke, langsung pesen. Pesen. Ya, jangan cuma di WA nanya-nanya lagi, udah langsung aja. Ya, insya Allah adminnya sigap kok ya. Adminnya sigap. Oke. Nah, ongkir ditanggung ini ya, ongkir ditanggung. Ongkir, iya. Biasa kan? Mas, kan harganya udah murah. Harganya nah, Bang, ini kalau misalnya nih, teman-teman ternyata yang nonton flash sale ini, pengen langsung datang ke Ajwad Store. Bisa. Itu tetap berlaku? Berlaku, bahkan kami kasih sediakan tester atau cicip. Wah, untuk membuktikan kalau kurma kita terbaik atau tidak. Kami tapi kasih spesial. Cicipnya jangan sampai kalau sekilo. 3 kilo ya beli namanya. 3 kilo beli. 3 kilo beli langsung. Oke. Nah, Bang, ini untuk kurma sukari ini flash sale-nya memang hanya kurma sukari aja atau gimana? Kebetulan untuk project ini ya, kami ada beberapa
flash sale di antaranya satu kurma Sukari. Nah, ini bentuknya ini. Nah, ini apa namanya? Kurma Sukarinya ya. Kedua, kami juga bentuk kurma Sukarinya seperti ini. Oke. Tuh, bisa ada lagi dilihat yang ya. berikutnya kurma ajwa. Nah, kurma ajwa ini. Kebetulan kami jual kurma ajwa yang premium. Wah. Nah, ini dusnya ini. Kalau Mantap, kawan-kawan bisa Masya melihat Allah. dusnya. Kurma Itu ajwa satu juga dus berapa kilo? 5 kilo. Kami 5 kasih kilo. promo ini. Biasanya kami jual 1 kilo 440.000. 1 kilo 440.000. Oke, sekarang jadi berapa? Sekarang 5 kilo 1.500.000. 5 kilo 1.500.000. Wih, fantastis. Harusnya 2.200.000 kan? Iya. Jadi diskon 700.000. Wih, kapan lagi nih? Diskon 700.000 Iya. itu bisa disimpan ya kan, Wah, bisa buat- dialokasin ke yang lain Buat beli gitu kan. tiket kereta api pulang kampung Buat ya. mudik. Ya, Wah, Masya itu Allah, ya. pas banget tuh ya. Jadi ngapain lagi mikir-mikir? Iya. Iya kan? Nah, Bang, tadi kan kurma Sukari ini kita udah ngobrol nih, ya kan? Silsilahnya dari si kurma Sukari ini itu makanan sarapan para raja. Para raja. Nah, kalau kurma ajwa, Bang. Nah, kurma ajwa ini bagus. Kurma ajwa itu dia rasanya itu tidak terlalu manisnya, itu tidak seperti Sukari. Jadi bagi kawan-kawan atau teman-teman yang agak takut makan kurma yang terlalu manis karena khawatir diabetes, ada solusi kurma Sukari. Dia tidak terlalu manis. Bagus juga karena bagus juga dia buat obat. Ya. Oh, Masya Allah. Makanya Ustadz Khalid kalau direkomendasikan itu di videonya disuruh makan dalam hadis itu 7 butir satu hari tiap pagi. hari, Insya Allah iya. terganggu dari Terhindar terhilang sihir. dari gangguan sihir. Iya, Masya Allah. Berarti pas banget nih, yang seleranya suka manis, Ada Sukari. Sukari, yang nggak terlalu manis, Ada kurma ada ajwa. kurma ajwa. Ya tadi diskonnya berapa, Bang? Normalnya Diskonnya kita jual biasa berapa? Jualnya 1 kilo 1 440.000. kilo 440.000. Tapi kalau beli 5 kilo ya kita kasih harga spesial 2.200.000. Tapi tenang, yang 1 kilo dapat diskon nggak? Dapat. Dapat Iya, diskon. Masya Allah. Yang Karena 1 buat kilo apa kita muncul kalau kita nggak kasih diskon? Iya, yang 1 kilo kita kasih diskon 15%. Wah, Masya Allah, fantastis itu ya. Iya. Dan bagi kawan-kawan yang, gimana sih rasa kurma ajwa di Ajwat Store? Silakan datang dan nanti bisa nyicip. Coba sendiri ya, Iya. gimana kualitas dari kurma ajwa, kurma Sukari, ya kan? Rasanya beda. Ya. Iya. Cuma kalau yang online agak susah juga tuh buat Susah, tester ya. Kan nggak mungkin kita kirim 1 biji dulu ke rumahnya ya kan. Paling yang di Jabodetabek, mungkin dia tinggal di Jakarta. Iya, yang pengen. deket-deket masih Bekasi, masih bisa lah datang ke Ajwa Bandung Store. juga bisa kalau modal Bandung, ongkos ya. iya. Sebetulnya sih dari mana aja bisa kalau dia niat. Nah, Mas Salman, ini tadi dijelasin, ini 3 kilo segini ya? 3 kilo. Oh, ini yang Sukari 3 kilo segini, ini yang udah dibuka ya? Iya. Oh, ini menarik sekali ya, Bang. Wah, cita rasanya, makanya tadi di siang tadi orang dari pagi sampai siang, itu rebutan dengan harga promo yang sangat fantastis. Ya. Insya Allah bagi kawan-kawan yang mungkin, saya euforianya Ajwa Store nggak kedapatan nih, ya. Kita bisa, teman-teman bisa kirim lewat online nanti. Masya Allah. Nah, Bang, kan biasanya satu dus ini tuh, Ana pernah lihat tuh, Bang. Jadi satu dus gitu, itu ada aja tuh yang nggak bagus. Nah, kita ada kemungkinan nggak kayak gitu deh? Baik, untuk kurma ajwa ya, kurma ajwa. Untuk kurma ajwa kita insya Allah tidak ada campuran dengan kurma-kurma Emirat. Biasanya ada kurma ajwa itu dicampur dengan, ada namanya satu kurma itu jenis hampir sama dengan ajwa, kurma dabas. Nah, dia itu teksturnya itu bentuk seratnya itu hampir sama. Cuman warnanya itu bukan warna hitam, tapi kayak ada coklat-coklatan itu. Nah, kita insya Allah untuk kurma ajwa kita tidak ada campuran dari kurma-kurma Emirat atau kurma-kurma dabas. Jadi tok murni kurma ya? ajwa. Oke, bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng ya. Karena didus. Kalau di kaleng baru kaleng ya. Kalau di kaleng baru kaleng. Tapi bener ya, kualitas kita nggak main-main. Kualitas kita ajwa premium. Kita berani klaim nggak mungkin. Nah, Bang, ini boleh saya buka nggak? Boleh, silakan. Boleh ya? Dibuka aja. Dicicip. Apa? Cicip boleh? Boleh. Boleh ya?
Boleh dicicip ya? Boleh kita cicip aja, rasanya Tuh, fantastis. lihat. Mantap. Tuh. Gede-gede ya, Bang? Gede ini. Masya Allah. Ini kalau saya makan jadi raja, bukan jadi Amar lagi. Ya minimal jadi raja di rumah tangga ya. Iya. Silakan Nah, dicicip ini buat dulu teman-teman, aja. masa nggak ngiler ngelihat begini ya kan? 3 kilo harganya berapa tadi? 140.000. Biasanya? Biasanya kami jual 1 kilo. 1 kilo. 160.000. Berarti kalau harga normal itu 480. 480. Wih. Waduh. Nggak main-main. Ini diskonnya. diskonnya hampir fantastis. Iya. Ini diskon terbesar di Ajwa Store. nih. Diskon selama saya kerja di Selama- Ajwa Store. Masya Allah. Masya Allah, Ya fantastis. pokoknya pesen ya. Ini dan pastinya stoknya juga kalau banyak yang beli tadi stok aja rame terbatas, tuh di bawah ya. tuh. Ya Jadi kan? segera kalau itu Fastabiqul Khairat nih, lomba-lomba dalam membeli ya. Masya Allah. Silakan, Bang, silakan. Ini coba kita Silakan lihat ya. dicicip. Masya Allah. Ini cakep banget tuh. Beda sekali kurmanya. Teksturnya juga Iya. ya. Besarnya juga ini. Gede-gede. Besar tuh. Ini coba kita tes nih. Bismillah. Silakan. Zen. Zen. Masya Allah. Ini enak kalau menemani itu dengan teh Arab. Teh Arab kurma sukari, ajib. Masya Allah. Ya. Enak banget. Lembut ya. Lembut, teksturnya lembut. Ini juga bisa kalau di Ajwa Resto itu dipakai buat buat jus. Oh, ini ada apa? jus kurma. Jus kurma. Nah, itu cocok juga tuh Buat buat berbuka. buka puasa, Iya. ya kan, bikin pakai. Kurma Tapi sukari. memang untuk bikin susu kurma tuh biasanya memang Kurma kurma sukari. sukari. Iya. Karena kurma sukari ini jadi teman-teman nggak perlu pakai gula lagi. Nggak perlu. Ini manisnya ini sudah ada di situ. Sudah ada, ini manis banget. Manis ya, Masya Allah ya. Masya Allah. Mungkin teman-teman pengen bikin es campur. Nah, ini bisa jadi campuran ini. Oh iya Pada ya. saat kurma sukari ya. Jadi air kelapa. beda dari yang lain tuh. Wih. Ya kan kurma sukari, biasanya kan kalau es campur tuh isinya alpukat kayak gitu-gitu kan. Ini tambahin kurma. Tambahin kurma. Masya Allah. Nah, itu insya Allah teman-teman namanya puasa 30 hari. Iya. Ya kan? Perlu ngejaga stamina. Betul. Cocok ini kurma sukari. Ini cocok. Ya, jadi kan asupan di dalam tubuh setiap hari itu pasti selama berpuasa kita nggak makan, nggak minum. Nah, Hasan nih pas sahur makan ini. Makan sukari atau pada saat berbuka, Ya. badan sudah lemas gitu kan. Nah, sukari. Satu lagi kami ada lagi promo terbaik. Apa tuh? Kami menjual frozen food, aneka frozen food Ajwa Store. Waduh. Dengan diskon 20%. Wah. Ini ngeri nih, Ajwa Ngeri Store nih. Wah, Ya. Ada Diskon sambosa. Ini produk unggulan kami. Apa tuh sambosa, Bang? Nah, sambosa itu dia berbentuk persegi dan kulitnya itu biasanya sama seperti kayak kulit kebab itu kan. Atau kami jual biasanya di toko itu 82.500. Ini di diskon 20 20%. Dan itu cita rasa Ajwa Resto. Jadi rempahnya itu terasa banget. Daging kambingnya, rempahnya tidak bau, daging kambing tidak bau, tapi rasa rempahnya itu terasa banget. Masya Allah. Ada sambosa ayam, sambosa keju. Semua produk dari Ajwa Resto yang kami jual melalui Ajwa Store dengan harga fantastis. Berapa tuh, Bang? Wah, itu 82.500 dikurang 20%. Dikurang 20%. Hitung aja. Hitung aja. Pokoknya bombastis. 20%. Ya. Mungkin teman-teman yang biasa ngikutin apalagi followersnya Ajwa Store ya. Iya. Tentunya diskon 20% ini wah, ini besar sekali Besar yang banget, kita ya. biasa diskon 10%. Iya, Itu kecil. kita sekarang Tapi ini Masya Allah ya, diskon 20%. 20%. Banyak ada, ya jadi lumayan. Jadi kalau biasanya kan kalau sunahnya itu makan kurma. Kalau orang Indonesia kadang gorengan itu. Iya. Nah ini Bener. kami siapkan gorengan. Aduh, bener lagi. Ada sambosa. Ada juga roti goreng. Roti goreng kami ada 2 jenis, coklat dan keju. Cita rasa coklatnya, Zen ya. manisnya itu. Ini saya Kejunya aja juga. Bang, aneh aja ngiler, Bang. Oh, yes. Antum ngejelasin gitu kok. Duh, kayaknya
enak nih kayaknya pengen beli nih. Tapi sayangnya frozen food. nggak ada di ya sini ya. Nggak ada di sini. Kalau ada kita tester. Tester di sini. Cita rasanya itu. Pertama kejunya melt. Jadi kejunya tuh enak kalau nanti pas digoreng. Masya Allah. Nah, Bang, kalau misalnya kita ini kan banyak nih ya program-programnya nih, diskon-diskonnya nih, ya kan? Ini berlaku sampai kapan, Bang? Insya Allah berlaku sampai persediaan persediaan, dan insya Allah bulan Ramadan ini kami tetap menggalangkan sampai memang barang kita sold out ya. Dan insya Allah barang kita banyak. Jadi bagi kawan-kawan yang mungkin ya ini lomba-lomba ya, ini masih ada atau enggak, silakan hubungi di nomor WhatsApp Ajwat Store 08 111 330 1919. Insya Allah barangnya tersedia banyak, gitu kan. Memang sengaja untuk persiapan menyambut bulan suci Ramadan. Iya, kayaknya teman-teman udah pada ngiler tuh, udah jempolnya, udah lidahnya, ya kan. Jempolnya udah nggak sabar tuh, lidahnya udah pengen makan, jempolnya udah pengen pesan. Silakan ya. Langsung pesan Silakan sekarang. bisa pesan ya. Oke. Atau misalkan pengen tanya nih, kawan-kawan mungkin mau tanya. Sebenarnya apa aja jenisnya? Bisa langsung tanya ke nomor WhatsApp Ajwat Store yang tadi. Misal mau tanya, sambosanya ini seperti apa sih? Isinya berapa sih? Nah, itu kan nanti bisa tanya, bisa cerewet lah kalau bahasa kasar ya. Nanya nggak bayar kok. Iya, nanya nggak bayar. Tapi ya. begitu order bayar. Bayar ya. Mantap, Masya Allah. Bang, sambosa itu kan berarti ini cocok buat teman-teman yang dia biasanya aktivitasnya nih padat, ya kan? Nggak bisa nyiapin menu buka puasa di rumah. Ya. Berarti itu tinggal goreng aja. Baik, kalau untuk sambosa, ya sambosa kami tinggal goreng aja. Jadi nanti dari frozen, ya. Saran saya kalau ketika habis dari frozen, taruh dulu di luar. Biar apa? Biar dalamnya nggak terlalu dingin. Nah, nanti pada saat digoreng itu minyaknya panas. Nanti pada saat digoreng minyaknya apinya dikecilkan biar tidak terlalu gosong. Nah, itu digoreng kayak goreng biasa, ya, insya Allah. Terus berikutnya kami juga jual kebab, ya. Wah. Kebab rasanya, cita rasa rempah ajwatnya itu terasa banget. Ada dua jenis kebab yang kami jual. Kebab kambing sama kebab ayam. Mungkin teman-teman, kayak gimana sih kebab ayam? Karena yang biasanya ada kebab daging sapi gitu kan. Ya. Kalau ini ayam. Ayam. Ini produk Ajwat Store. Produk Ajwat Resto yang dijual di Ajwat Store. Masya Allah. Cita rasa rempahnya itu loh. Dari setiap produk Ajwat Resto, cinta rasa rempah. Iya. Memang Ajwat Resto ini identik dengan karakter rasa rempah. Tapi Anda juga kan pernah nyobain menu-menu Timur Tengah gitu ya Bang ya. Yang rempahnya tuh kuat. Nah, bedanya Ajwat Resto dan produknya Ajwat Store ini, itu rasa rempahnya itu disesuaikan lidah Indonesia. Iya. Jadi buat teman-teman yang mungkin selama ini stigmanya, aduh nggak suka kambing, nggak suka menu-menu Timur Tengah, jangan ngomong nggak suka dulu sebelum datang. Jangan Jadi memang untuk sambosa Ajwat Store, sambosa atau kebab Ajwat Store yang itu jenisnya kambing, itu tidak bau kambing sama sekali. Ya itu juga tuh, itu penting tuh Bang. Itu soalnya yang stigma orang itu takut, nanti bau kambing ini. Nah, ini tidak bau kambing. Makanya cita rasanya, fantastis. Ya? Untuk jadi, sambosa ini kita jual 82.500 belum diskon 20%. Diskon 20%. Berarti kalau kebab ayam sekitar 60 ribuan ya, kurang lebih ya. Ya 60 ribu, 70 ribuan lah kurang lebih. Kalau kebab ayam biasanya kami jual 110. 110.000 dan itu belum diskon 20%. Oke, berarti itu kurang lebih sekitar 80 ribuan 80.000. Kalau kebab kambing itu 143.000. Oke. Ya, belum diskon 20%. Nah, jadi teman-teman bisa pesan langsung ke nomor Ajwat Store. Oke. Nah, Bang, ini kita lihat nih ada teman-teman kita nih di Khalid Basalam Official, terus di TikTok juga, di Instagramnya Ajwat Store juga, gitu kan. Mungkin ada yang baru gabung. Nah, coba diinfokan nih ke mereka sampai kapan flash sale ini berjalan. Iya, flash sale ini berjalan sampai pertama insya Allah di bulan Ramadan ini, ya. Bulan Ramadan.
Kedua, mungkin kalau barangnya stoknya masih ada, kami tahu. Tapi kalau barangnya habis kan tidak mungkin. Iya. Kebetulan ini barang sukari dan ajwa ini kami lagi banyak, ya. Lagi banyak dari yang Ustadz Khalid pesan. Jadi kami sengaja membanting harga, ya. Wah. Biar kawan-kawan juga bisa menikmati kurma yang harga fantastis. Masya Allah. Bang, ini kan teman-teman udah pada nggak sabar nih. Kita udah masuk ba'da asar. Baik, ya kan? kita Jadi sholat biar dulu ya. Teman-teman sholat dulu. Ya kan? Kita juga mau pamit dulu nih, sholat. Tapi abis itu nanti setelah asar kita ada tanya jawab. Tanya jawab. Ya kan? Live langsung. Ya. Kita ngobrol ya. Tanya-tanya seputar diskon. Jangan tanya-tanya yang lain. Kita belum belajar soalnya. Oke? Sampai ketemu lagi nanti buat teman-teman. Pastiin stay tune abis asar, mungkin kurang lebih sekitar Atau kalau perlu ditulis nanti pertanyaannya biar nggak lupa deh. Iya, takutnya nanti lupa gitu kan. Langsung tulis. Oke, sampai ketemu lagi nanti. Saya tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda sudah menyaksikan program Ghazwah Bagi-Bagi Hadiah. Mulia dengan Islam. Hanya di Ghazwah TV, media dakwah masa kini.